Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan doa serta keselamatan kita limpahkan selalu kepada Nabi besar Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali Mandeh semua di acara kajian Islam Mandeh Minang Mancanegara. Di mana saja berada, tadi kita telah menampak Ibu Tati dan juga para pendengar radio Rumah Gadang Minang. Adapun acara kita malam ini adalah pengajian rutin kajian Islam 3M atau Mandeh Minang Mancanegara. Baiklah, kita sampaikan rangkaian acara kita dalam tausiah malam ini. Pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mandeh Neti, yaitu surah Luqman ayat 18-20. Kemudian kita simak sepatah dua patah kata dari Mandeh Ben. Selama ini beliau mungkin ada di Amerika, sekarang kita sangat bersyukur Mandeh Ben sebagai ketua, Ibu Ketua dari 3M Mandeh Minang Mancanegara lagi berada di kampung halaman, tepatnya di Puncak Langkisau, Painan. Yang ketiga adalah acara inti kita, yaitu acara utama dengan tausiah yang akan disampaikan nanti oleh Abi Ilham. Tema kajian kita hari ini adalah Ego Mastery dalam perspektif Islam. Baiklah, kita mulai pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mandeh Neti. Sedikit kami sampaikan tentang Mandeh Neti. Beliau adalah dosen di Fakultas Farmasi UNAN, banyak bergelut dengan botani farmasi, tanaman-tanaman berkhasiat dengan obat-obatan. Juga banyak memberikan pelatihan, semoga itu juga menjadi tambahan amal ibadah bagi beliau. Baiklah, kepada Mandeh Neti kita persilakan, tafadhol Maskura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa qasid fi mashyika waghudud min sawtik. Inna ankaral aswati la sawtul hamir. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa
وما في الأرض ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Kita sampaikan kepada Mandeneti yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Sejuk terasa di hati. Semoga menjadi khidmat bagi kita untuk menyimak acara selanjutnya. Baiklah, kita masuk kepada acara berikutnya. Kita mintakan sepatah dua patah kata kepada Mandeben sebagai ketua dari Mande Minang Mancanegara. Pada Mandeben, kami persilahkan. Terima kasih Mandemur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala karunia dan hikmah dan berkah hidup kita kepada beliau. Juga atas kebersamaan kita saat ini. Terima kasih banyak. Pertama-tama kita ucapkan kepada Ustadz kita, Abi Ilham, juga kepada kita semua yang hadir, baik di Zoom Bundo Mandeh Minang Mancanegara ini, maupun di radio Rumah Gadang Minangkabau. Kita demi mendapatkan berkah, kita ucapkan itu salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama mari kita membulatkan niat kita bahwa segala kegiatan kita ini adalah karena Allah Ta'ala. Semoga kita diberkahi Allah dan berkah hendaknya segala yang kita lakukan saat ini. Amin ya rabbal alamin. Ini pertemuan kita dengan Abi Ilham ya. Excuse me. Terima kasih banyak Abi Ilham dengan segala apresiasinya. Pertemuan kita pertama dulunya yaitu waktu Zoom pertama berdirinya BKM,
Bundo Kanduang Mancanegara. Sampai sekarang juga sudah berpindah nama kepada Mandeh Minang Mancanegara atau 3M. Nah, di sini antara Mandeh dengan Bunda. Di Mandeh ini berarti kita tuh ada pembelajaran, ya pengkaderan. Lebih kepada pembelajaran. Kalau Bunda, di mana sepertinya Bundo Kanduang Limpape rumah nan gadang kapai tampe batanyo kapulang tampe babarito. Jadi ucapan Bunda itu, Bunda Kana itu adalah lebih kepada berberita. Di sini kita mandi, jadi kita bersifat pembelajaran dan pengkaderan juga gitu ya. Semoga apa yang kita lakukan dalam program-program 3M ini dapat memberikan pelajaran kepada kita semua, terutama generasi baru kita yang kita harapkan ini. Ya, Ilham, dulu kita di BKM, sekarang di 3M. Dulu apa janggutnya belum putih, belum ada sekarang bedanya ya. Lebih mantap, lebih berpaham, lebih berwibawa. Oke, dan ini sekarang tema kita yaitu eh, ego mastery dalam perspektif Islam. Nah, suatu tema yang penuh dengan misteri, sensasi juga ya. Nah, barangkali untuk itu, untuk tidak memperpanjang waktu, lebih baik kita berikan waktu sebanyak-banyaknya kepada Abi Ilham. Eh, Sekali lagi terima kasih banyak. Kita berikan waktu kepada moderator. Silakan moderator. Kita berikan waktu kepada Abi Ilham. Terima kasih banyak Abi Ilham. Insya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan, Mandeben. Supaya ini juga untuk kita ketahui nih bagi saudara-saudara kita juga yang ada di radio Rumah Gadang Minang, Mandeben sekarang ada di Indonesia. Semoga kita bisa berlama-lama di acara ini. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ilham. Warahmatullahi wabarakatuh, Mande Murni. Masya Allah. Semoga sudah hilang nih lelahnya Abi Ilham. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kami berterima kasih sekali. Abi Ilham telah melapangkan waktu untuk kita semua untuk menyampaikan materi yang terkait ego mastery. Kita nggak tahu nih, mungkin dengan menyimak nanti kita paham apakah itu ego di diri kita sendiri atau itu yang paling berat melawannya atau lingkungan kita atau imam kita. Baiklah, sebelumnya kami ingin menyampaikan profil dari Abi Ilham. Mohon maaf nih kalau ada yang salah diluruskan ya Abi Ilham. Abi Ilham adalah bapak dari 1 orang putra dan 4 orang putri dan juga merupakan salah satu dosen di jurusan biologi FMIPA UNAN. Riwayat pendidikan, beliau dulu menyelesaikan S1 di jurusan biologi FMIPA UNAN dan melanjutkan S2 di Institut Teknologi Bandung. Ada suatu kelebihan dari Abi Ilham ini, selain bertugas sebagai dosen, beliau dikenal di lingkungan kampus maupun di lingkungan rektorat sebagai seorang ustadz juga, sebagai motivator juga, sebagai trainer juga. Ada satu brand yaitu Spiritual Hypno Teaching ya Pak Ustadz. Kemudian sebagai trainer dan motivator juga di PPA. Pola Pertolongan Allah ya Abi. Ya. Masya Allah. Ya, PPA Institute serta sering menjadi narasumber di lingkungan kampus, juga di berbagai daerah termasuk di Jabodetabek, khususnya institusi yang bergerak di bidang pendidikan. Demikianlah selintas tentang guru kita, dan kami juga menyampaikan informasi nanti di akhir Tosya kita bisa bertanya, saling tanya jawab dengan Abi Ilham. Abi Ilham lengkapnya beliau namanya Kurniadi Ilham MSI. Ya, akrab dipanggil dengan Abi Ilham. Silahkan nanti raise hand atau memberikan dalam pertanyaan dalam bentuk chat. Dan juga kepada pendengar radio Rumah Gadang Minang. Baiklah, kepada Abi Ilham kami persilahkan tafadhol Mas Pura. Terima kasih, Mande Murni.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum mande-mande semua. Masya Waalaikumsalam. Allah. Ini pertemuan ketiga kita yang penuh berkah luar biasa. Setelah sebagaimana disampaikan oleh Mande Ben tadi, kajian pertama dulu Mande ya, ketika masih Iya, bernama KM. BKM, Budo Kanduang Mancanegara gitu. Kajian pertama dan waktu itu jenggotnya belum seputih ini kata Mandemen. Allahu Akbar. Jadi ini ya jadi menekur sendiri barusan mendengar itu. Ya Allah, ternyata memang ya tidak bisa dipungkiri ya bahwa kita ini semakin hari semakin tua. Tapi mudah-mudahan semakin hari juga semakin bertambah kebermanfaatan diri kita pada orang-orang lain dan semakin ridho Allah terhadap diri kita. Mande-mande sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan sehat walafiat semua ya, senantiasa dalam berkah Allah, dalam lindungan Allah. Ini yang paling jauh kayaknya Mande Tati deh ya, dari Westhoff, Belanda. Ya, jauh Ah, betul. Tapi dekati hati Pak Ustadz. Tapi Allah, ya, Masya Allah. Iya, yang penting kita silaturahmi dan insya Allah menjadi hujah di hadapan Allah kelak bahwa kita amin, pernah bertemu bersama, bersilaturahmi bersama, amin, dan amin, ya Pak. mudah-mudahan menjadi asbab kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin. Mande-mande sekalian, eh, Ambo bahkan lupa kajian pertama kita dulu apa ya? Karena sudah 1 tahun lebih ya, sudah 1 tahun lebih barangkali. Tahun 3 tahun, Oh, sudah 3 tahun. lebih right, 2020 ya, itu Oh ya rasanya Allah, ya, insya Allah. Masya Allah. Dan hari ini kita bertemu lagi nih di tanggal 19 November 2023. Hmm. Kemarin waktu dihubungi oleh Mandeben, ditanyain judulnya apa, saya juga bingung jawabnya. Karena sudah lama tidak mengikuti dinamika dari mande-mande kita yang hebat-hebat dan cantik-cantik ini. Jadi saya serahkan saja sama Mandeben, terserahlah apa, nanti biar kita carikan materinya gitu. Alhamdulillah waktu itu Mandeben ngomong panjang lebar begini, dan memberikan satu judul, akhirnya kita sepakat kita bungkus dengan judul yang agak keren-keren sedikit. Kalau dalam dunia marketing itu biasanya membuat judul kegiatan itu harus sedikit eye-catching ya. Eye-catching-nya luar biasa gitu. Jadi kita bikin dalam judul berbentuk judul Ego Mastery. Walaupun kemudian terjadi pertanyaan diskusi juga, ini mastery atau misteri gitu. Eh, kita ambil, kita sepakati kemudian mastery. Jadi penguasaan ya, penguasaan terhadap ego kita. Mengapa ini penting kita bicarakan? Karena memang dalam hidup ini ego adalah sesuatu hal yang membayang-bayangi kehidupan kita dalam keseharian kita. Dan itu tidak bisa kita hilangkan karena ego atau dalam bahasa Indonesianya lebih nyaman kita sebut sebagai ego ya. Ego itu memang sesuatu hal yang bahkan kita butuhkan sebenarnya. Nah, dalam teori psikologi modern, kita juga kenal istilah ego, id ego, dan lain-lain sebagai macamnya. Tapi dari perspektif yang akan kita bicarakan pada malam ini, ego itu kita ambil dari definisi yang umum berlaku di masyarakat gitu. Jadi kita akan mendefinisikan itu sebagai definisi umum tentang keinginan diri pribadi, tentang keinginan diri kita terhadap banyak hal di dunia ini gitu. Nah, jadi bagaimana kita bisa menguasai ego kita tersebut? Mande-mande izinkan sebelumnya sebelum kita lanjut kepada materi kita, mohon maaf, mohon izin banget bahwa yang hadir di depan mande-mande ini sekarang ini bukan seorang guru, bukan seorang ustadz. Karena setiap kali menjadi pembicara, Ambo selalu menganggap bahwa yang di depan Ambo ini justru adalah guru-guru Ambo. Jadi mungkin nanti Ambo lebih banyak menggunakan istilah guru-guru sekalian gitu. Karena kebiasaan seperti itu. Karena sesungguhnya Ambo yang sedang beranjak kini kepada mande-mande sedonyo.
Coba bayangkan, seperti Mande Ben, Mande Tati, tinggal di negara yang Mandarina ini AS Amerika Serikat atau apa nih? Pokoknya mande-mande yang di mancanegara itu, yang berada di lingkungan yang tidak Islami, tapi mampu bertahan dengan identitas keislamannya. Itu luar biasa. Kita yang di Padang, kita yang di Jakarta, yang lingkungan kita adalah lingkungan yang Islami, cukup mendukung eksistensi kita sebagai seorang muslimah, maka perjuangan kita tidak seberat mande-mande kita yang berada di luar itu, gitu. Dan itu luar biasa. Maka izinkan malam ini saya juga lagi belajar dari mande-mande semua gitu ya. Nanti barangkali diskusi kita akan lebih banyak, kajian kita nanti akan lebih banyak dalam bentuk diskusi saja barangkali. Baik, sebelum lanjut, izin untuk share screen. Nah, screen yang kita siapkan, materi yang saya siapkan diambil dari beberapa dari sebenarnya slide yang sudah ada sebelumnya. Oke, bisa dilihat? Sudah ya? Iya, bagus. Sudah masuk ya. Kira-kira backsound-nya kegedean atau cukup aman? Benar, Aman sedang ya? lebih Baik. bagus. Baik. Mande-mande sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah, kita izin kita mulai dengan bermunajat terlebih dahulu kepada Allah. Yuk, sama-sama kita berdoa pada Allah. Kita satukan hati kita satukan pikiran kita. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, dengan usaha yang kita lakukan pada hari ini. Kita mulai dengan istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfiruka wa atubu ilaika ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah yang Maha menggenggam hati kami. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang Maha menggenggam masa lalu dan masa depan kami. Engkaulah yang Maha mengetahui alimul ghaibi wasyahada. Engkaulah yang Maha mengetahui segala yang tersembunyi dalam hati kami. Dan Engkau juga lah yang Maha mengetahui segala yang ada terbuka di dalam hati. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Izin ya Allah, bahwa pada malam ini kami berkumpul di ruangan Zoom ini. Engkau dampingi kami ya Allah. Mohon Engkau curahkan berkah-Mu kepada kami semua ya Allah. Tidak ada daya dan upaya kami, tidak ada maksud kami selain hanya ingin membesarkan nama-Mu ya Allah. Ya Rob, di ruangan ini berkumpul para mande-mande kami. Di ruangan ini berkumpul para ayah kami. Izinkan ya Allah bahwa malam ini menjadi malam yang penuh keberkahan bagi kami. Bukakan pintu hati kami ya Rob, terangkan pikiran kami, sehingga kebenaran-kebenaran yang akan bersama malam ini yang baik dalam hati kami. Berikan hidayah kepada kami, taufik kepada kami, berikan daya kepada kami sehingga kami bisa pahami kebenaran itu dengan baik dan mengaplikasikan dan kebenaran dalam keseharian. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma rabbana ya Rabb, thabbit qulubana ala dinika ya Allah. Thabbit qulubana ala dinika. Thabbit qulubana. Ya Allah, kami tidak tahu doa-doa siapa yang akan Engkau ijabah segera. Maka izinkan ketika kami mengaminkan setiap doa-doa kami pada malam ini, izinkan bahwa setiap amin yang kami ucapkan itu akan memancing ijabah dari Engkau dengan segera, akan memancing ijabah dari Engkau untuk segera untuk bisa kami dapatkan. Allah, seandainya di ruangan ini ada mande-mande kami, ayah-ayah kami yang sedang ditimpa oleh masalah yang berat barangkali, izinkan ya Rob, berikan jalan keluar segera dari setiap masalah.
Seandainya ada di antara kami dan keluarga kami yang hadir pada malam ini dalam keadaan sakit, ya Allah, maka janjikanlah kesembuhan segera. Kesembuhan yang betul-betul tidak akan membuahkan kemudaratan yang lebih paripurna. Dengan kesembuhan itu akan semakin mendekatkan diri kami kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman dia sekalian, insyaallah bismillah kita mulai dengan kajian kita pada malam ini tentang ego mastery. Nah, izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena kata orang tak kenal maka tak sayang maka kira-kira Cinta. Ya. maka tak cinta, maka tak aruf. Tak kenal gitu ya, insyaallah. Nah, Ambo sebagaimana disampaikan oleh Mande Murni tadi, sehari-hari beraktivitas sebagai dosen Universitas Andalas di Departemen Biologi. Kemudian juga ditugaskan oleh rektor menjadi trainer di karakter Andalasian. Jadi kalau di UNAN itu kini kita sedang membangun sebuah karakter baru untuk keluarga besar Universitas Andalas yang kita sebut dengan karakter Andalasian. Mudah-mudahan setiap alumni dari Universitas Andalas nanti akan memiliki ciri khas sendiri sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kepribadian kita sebagai seorang insan akademik yang berbasiskan kepada spiritualitas yang kuat. Ambo juga seorang trainer di PPA Institute. Sebagaimana dijelaskan dari PPA ini adalah pola pertolongan Allah. Pola pertolongan Allah, sebuah training tauhid aplikatif yang sudah berjalan di lebih dari 130 kota di seluruh Indonesia dan juga di Malaysia dan di Singapura. Kemudian sudah memiliki alumni, alhamdulillah lebih dari 80.000 orang alumni. Dan itulah semua ya, itulah semua. Dan nomor HP Ambo jika berkenan untuk untuk disimpan, silahkan untuk bisa melanjutkan silaturahmi kita ke depan. Baik, mande-mande sekalian, kita masuk pada slide pertama kita kaji kita pada hari ini. Kita berbicara tentang hati ya. Kita berbicara tentang hati. Bahwa hati itu dalam tubuh kita sebenarnya dia adalah master. Hati master karena Rasulullah sendiri mengatakan. Rasulullah mengatakan di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Ini hadisnya kita sudah sangat familiar. Di dalam tubuh kita manusia itu terdapat segumpal daging. Yang apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah tubuh itu seluruhnya. Tapi bila segumpal daging itu rusak, Afwan, Abi Ilham, ya, suara musik itu bisa agak diturunkan, Abi. kekencangan ya. Suara, Oke, baik, kita kecilkan lagi sedikit lagi. Bentar ya, mohon izin sebentar. Mohon izin sebentar ya, mande-mande. Ya, Ini lagi di silakan. Ya. tel lagi nih. Oke, mudah-mudahan aman ya, mudah-mudahan aman. Nanti kalau masih mengganggu, mohon diinfokan segera. Ya,
Ya, sebagaimana tadi kita sudah sampai kepada pembahasan tentang tentang hati. Kita tadi sudah membahas bahwa hati itu adalah sesuatu yang menjadi master di dalam tubuh kita, dalam diri kita. Baik buruknya diri kita akan sangat ditentukan oleh seberapa baiknya hati itu, segumpal daging itu. Sudah oke kah backsoundnya? Ya, oke, ya. Oke. Ya. Jadi sangat ditentukan sekali dengan betapa kita mampu menjaga kebaikan atau kerusakan dari hati kita itu sendiri. Maka kemudian, ketahuilah olehmu, kata Rasulullah, bahwa segumpal daging yang dimaksud itu kemudian didefinisikan oleh Rasulullah sebagai kalbu. Nah, tentang istilah kalbu ini sendiri, sering diterjemahkan sebagai hati. Tapi secara fisik, hati itu sebenarnya tidak begitu berpengaruh terhadap kondisi tubuh kita. Maka disepakati oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan qalbu di sini adalah sesuatu yang sifatnya bukan fisikal. Walaupun kemudian para ahli-ahli hipnosis dalam Islam kemudian menerjemahkan bahwa qalbu yang dimaksud itu sesungguhnya adalah jantung kita. Tapi kita ketika melihat dalam dimensi yang lain, maka kita ketahuilah bahwa kalbu itu adalah sesuatu yang bukan bersifat fisikal. Nah, mandi-mandi sekalian. Kemudian, yuk kita merenung sejenak. Setelah kita berbicara tentang hati, ini ada pertanyaan ini. Menurut mandi-mandi gitu ya. Menurut mandi-mandi, siapakah sahabat terbaik kita itu? Siapakah musuh terberat dari kita? Ditunggu jawabannya di kolom chat ya, bagi Mande yang hadir di ruangan ini. Atau langsung aja di unmute untuk dijawab. Karena lebih enak kalau kita interaktif seperti ini. Nanti kita ngobrol sendiri, yang off cam nanti ketiduran. Ayo, ditunggu jawabannya ya di kolom chat ya, Mande-Mande. Kayaknya belum ada nih. Oke, Mande Tati jawabannya satu, yaitu kita sendiri. Iya, sahabat terbaik kita menurut Mande Tati adalah diri kita sendiri. Dan musuh terberat kita adalah diri kita sendiri. Bagian mana dari diri kita sebenarnya yang menjadi sahabat terbaik, dan bagian mana juga dari diri kita yang menjadi musuh terberat kita? Memang diri kita ternyata, tapi bagian mananya? Maka beberapa ulama kita, ulama salaf kita dulu mengatakan bahwa musuh terbaik, musuh terberat kita, sahabat terbaik kita itu adalah ego baik kita sendiri. Dan musuh terberat kita itu adalah ego buruk kita. Jadi keinginan-keinginan di dalam diri kita yang sifatnya baik, itulah sahabat terbaik kita yang menjadi pendamping kita, yang menjaga langkah kita dalam kehidupan ini. Tapi kemudian, yang menjadi musuh terberat kita itu adalah ego terburuk kita yang ada. Jadi ego kita ternyata ada dua jenis. Ego kita itu ada dua jenis. Ada sifat-sifat baik dan ada sifat-sifat buruk. Masih ingat hadis Rasulullah ketika membawa sahabat berperang dalam keadaan berpuasa Ramadan? Sebelum puasa Ramadan, kemudian Rasulullah mengatakan, besok berpuasa Ramadan, tapi sesungguhnya peperangan yang paling berat itu adalah berperang dengan diri kita sendiri. Nah, itu keren banget itu. Dan Rasulullah seperti itu keren banget. Karena memang musuh terberat kita itu adalah diri kita sendiri. Dan bagian dari diri kita yang menjadi musuh terberat kita itu adalah ego buruk kita. Tapi sekaligus juga
sahabat terbaik bagi diri kita itu adalah diri kita sendiri, yaitu ego baik diri kita. Nah, kedua ego itu perlu didamaikan, karena mereka akan selalu berperang, akan selalu tarik-menarik. Bagaimana cara mendamaikannya? Ya, bisa saja mendamaikannya dengan cara membiarkan salah satunya kemudian menaklukkan yang lain. Jika yang kita taklukkan itu adalah ego baik kita, maka dia damai, tapi kemudian kita berkembang ke arah yang tidak baik. Jika yang tertaklukkan itu adalah ego buruk kita, maka ego baik kita akan berkembang. Nah, ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Allah dengan sebuah sinyal yang sangat keras di dalam surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams ayat 8. Apa kata Allah? Apa kata Allah di sini? Allah berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, ini di surat Asy-Syams ayat 8-nya. Apa kata Allah? Ternyata Allah sudah memberi bekal kepada diri kita, kepada setiap diri kita, dengan dua bekal, dengan dua ego buruk dan ego baik. Fa'alhamaha, maka kami ilhamkan kepada mereka, pada jiwa-jiwa kita itu, dua potensi. Yang pertama, fujura, potensi fujur. Dan yang kedua, potensi takwa. Nah, di ayat 9-nya, aduh maaf sekali, tulisan Arabnya tidak terpastikan dengan baik. Nah, jadi, ayat 9-nya, Allah berfirman, Qad aflaha man zakkaha. Terjemahannya, maka pastilah beruntung orang yang senantiasa mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha. Maka merugilah orang yang mengotorinya. Itu qalbu tadi. Jadi, di dalam diri kita, Allah sudah beri bekal bagi kita. Mande-mande sekalian, bukankah kita hadir di permukaan bumi ini atas perintah Allah? Ya, sepakat ya. Bahwa kita hadir di sini karena diperintahkan oleh Allah. Coba kita beranalogi. Jika kita seorang pimpinan perusahaan, ketika kita menugaskan anak buah kita untuk mengerjakan suatu pekerjaan di suatu tempat, tentu tidak mungkin kita biarkan dia terjun bebas melaksanakan tugas itu. Pasti tugas diberikan lalu dilengkapi dengan perbekalan untuk dia bisa melaksanakan tugas itu. Demikian juga dengan eksistensi kehadiran kita di atas bumi ini. Allah perintahkan kita hadir di bumi ini, lalu Allah berikan perbekalan kepada kita. Perbekalan yang diberikan oleh Allah itu adalah fujura, potensi-potensi fujur, dan potensi-potensi takwa. Wa taqwaha. Yang selama kehidupan kita, dua potensi ini akan selalu saling tarik-menarik. Antara potensi fujur dengan potensi takwa akan selalu tarik-menarik. Lalu di-warning oleh Allah di ayat 9 ayat 10-nya. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang senantiasa membersihkannya. Artinya, kalau kita terbiasa menyucikan jiwa kita, kita berhati-hati, maka yang akan berkembang itu, yang akan menang itu adalah ego baik. Yang takwaha tadi. Tapi jika kita membiarkan dan tidak berhati-hati, kita membiarkan hati kita tadi, jiwa kita tadi itu terkotori. Mungkin hari ini ada satu noktah hitam, kemudian tidak kita segera bersihkan. Kemudian noktah hitam itu nanti akan bertambah. Yang terjadi apa? Hati kita akan menjadi hitam seluruhnya. Kita biarkan hati kita itu terkotori. Maka yang akan berkembang itu adalah potensi fujur itu tadi. Nah, sebenarnya kitalah yang menguasai ego kita itu. Kitalah yang menguasai kedua potensi itu.
kitalah nanti yang akan menentukan apakah potensi fujur yang berkembang ataukah potensi takwa yang akan berkembang. Sampai di situ clear ya? Insya Allah. Kita masuk kepada dalil yang kedua. Ternyata Rasulullah juga sudah mengingatkan. Ketika kita mulai membahas tentang ego buruk tadi, Rasulullah mengingatkan kita dalam satu hadis beliau yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Ada 3 hal yang merupakan sumber segala dosa. Hindarilah dan berhati-hatilah dengan ketiganya. Berhati-hatilah terhadap kesombongan. 1, karena kesombongan itulah yang membuat iblis enggan bersujud kepada Adam. Dan yang kedua, berhati-hatilah terhadap sifat tamak. Karena tamak itu yang mengantarkan Adam untuk memakan buah terlarang. Dan berhati-hatilah terhadap iri hati, hasad. Karena iri hati itulah yang membuat kedua anak Adam, salah satu di antaranya, sampai membunuh saudara kandungnya sendiri. 3 ini ternyata sumber dari ego buruk kita. Sombong itu, mande-mande dan ayat-ayat sekalian, sombong itu sifat yang dipakai, sifat Allah yang dipakai oleh setan, yang dipakai oleh iblis. Jadi sombong itu, yang boleh sombong itu cuma Allah. Karena Allah itu memang layak sombong dengan segala keagungan yang beliau miliki. Nah, tetapi kemudian iblis, dia pakai pakaian Allah itu, pakaian sombong Allah itu. Iblis itu, mande-mande dan ayah-ayah sekalian, iblis itu dia tetap mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Iblis itu tetap mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Dia mengakui bahwa dia diciptakan oleh Allah. Dia adalah makhluk dari Allah. Tapi pembangkangannya kepada Allah bukan karena dia tidak mengakui Allah, tapi karena dia menolak satu saja perintah Allah, untuk sujud kepada Adam. Mengapa dia menolak? Karena dia merasa dirinya lebih terhormat dibandingkan dengan Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ana khairu minhum, kata iblis. Saya lebih baik dari dia. Itu kan sombong. Bukan berarti dia tidak mengingkari Allah, bukan berarti dia kafir pada Allah. Dia gak kafir sama Allah. Tapi dia sombong. Dan sombong itu kemudian yang menyebabkan dia membangkang atas perintah Allah. Nah, jadi kalau ada di antara kita yang tetap mengakui Allah sebagai Tuhan kita, tetap mengakui bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah, tapi kemudian ada kesombongan di dalam diri kita, bisa jadi kita sedang mewarisi sifat-sifat yang dulu pernah dicontohkan oleh iblis. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Mohon maaf ya, saya suka bercanda orangnya. Tapi saya yakin kok anggota majelis kita di sini adalah orang-orang yang insya Allah selalu menjaga hatinya. Amin. Nah, tentang ego yang merusak tadi. Yang pertama tadi sombong, kedua tamak, dan yang ketiga iri hati, hasad. Kita bahas satu persatu, mande-mande ya, insya Allah ya. Nih, sombong itu adalah dosa pertama terhadap Allah yang dilakukan oleh iblis. Dia menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Rasulullah mengatakan, tidak akan pernah masuk surga orang yang masih ada di dalam hatinya sifat sombong, walaupun hanya sebesar biji zarah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim.
Biji zarah itu sampai sekarang tidak bisa didefinisikan. Biji zarah itu, dulu istilah biji zarah digunakan untuk masyarakat Arab di zaman Rasulullah. Karena biji zarah adalah benda terkecil yang dipahami oleh orang saat itu. Tapi hari ini kita sudah bicara tentang atom. Kita sudah berbicara tentang inti, tentang nuklir. Maka biji zarah yang dimaksud hari ini adalah bagian terkecil dari segala sesuatu yang pernah ada di muka bumi. Rasulullah mengingatkan kepada kita, jika masih ada sedikit saja rasa sombong di dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah diizinkan untuk bisa masuk dalam surga. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita sehingga hati kita bukanlah termasuk kelompok hati orang-orang yang menyimpan kesombongan itu dalam diri. Kemudian, ayah bunda sekalian, Allah juga firman dalam surat An-Nahl 23, fokus kepada yang berwarna kuning, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Mengapa? Karena sombong itu adalah pakaian Allah. Kita sedang menggunakan pakaian Allah tanpa hak. Sebagaimana yang dulu pernah dilakukan oleh iblis. Nah, kalau kita tarik dalam keseharian kita hari ini, jadi agar kajian kita ini membumi, agar relate dengan kehidupan kita sehari-hari pada hari ini, kita lihat yuk bentuk-bentuk kesombongan apa yang mungkin terjadi dalam keseharian kita. Pertama, selalu ingin melebihi orang lain. Mohon maaf banget, bukan bermaksud mengajari kita semua, tapi ini dalam rangka watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Mudah-mudahan kajian kita pada malam ini betul-betul kajian yang sifatnya adalah saling mengingatkan sesama kita sebagai seorang yang beriman pada Allah SWT. Sifat ingin melebihi orang lain ini mande-mande sering muncul dalam kehidupan kita sadari atau tidak kita sadari. Kita sering mengeluarkan statement seperti ini. Ini mungkin maksudnya untuk bisa memotivasi diri kita untuk bisa berprestasi. Jika itu hanya sebatas berprestasi, sebatas untuk motivasi, mungkin tidak apa-apa. Tapi jika ini terlalu sering kita ucapkan, bisa jadi itu akan menjelma menjadi sebuah hal yang membentuk kepribadian kita. Kok orang bisa, masa ambo tidak bisa? Ini kan sebenarnya kalimat motivasi biasa nih. Tapi hati-hati loh, di situ ada kesombongan yang tercipta. Alun tahu nyusiawa, ya Allah. Saya harus buktikan bahwa saya bisa lebih dari dia. Kalau sebatas motivasi mungkin nggak ada masalah. Tapi jika kalimat seperti ini terlalu sering kita lakukan dalam kehidupan kita, saya jadi khawatir. Jangan-jangan ini bisa menjelma menjadi karakter kita. Kebiasaan kedua yang sering kita jumpakan dalam kehidupan sehari-hari kita adalah tidak mau diberi saran atau masukan. Kita selalu berpendapat, dan kalimat seperti ini mungkin sering kita ucapkan, sadar atau tidak sadar. Kamu kan anak baru, anak kemarin sore. Nggak usah lah, kayak ambolo ke diajal. Aduh, auzubillah. Saya lebih berpengalaman dari Anda. Pendidikan saya lebih tinggi. Status sosial ekonomi saya lebih baik. Saya turunan orang-orang baik. Lu siapa? Aduh, auzubillah. Mudah-mudahan Allah lindungilah kita dari hal seperti ini. Jadi sengaja kita tarik kajian-kajian kita yang seolah-olah berada di langit, yang seolah-olah menggantung di langit, kita tarik ke bawah agar relate dengan kehidupan kita hari ini. Yang ketiga, ini nih, jebakan yang paling banyak kita temukan, terutama di lingkungan akademisi, di lingkungan orang-orang cerdas, di lingkungan orang-orang hebat, yang diberi anugerah ilmu oleh Allah.
Dengan latar belakang ilmu dan keahlian saya, itu semua bisa saya pelajari. Aman tuh. Ambo kan profesor, ambo kan doktor, ambo kan master. Salah saya diambil. Oke. Nah, satu lagi nih yang sering nih. Berkat mengamalkan ilmu yang saya peroleh, kehidupan saya semakin membaik. Ada satu statement lagi yang lupa mau tanamkan situ. Kita sering bercanda-canda ya. Ketika kita dapat hadiah, kita dapat sesuatu yang membanggakan kita. Ada satu kalimat yang sering keluar dari lisan kita. Apa itu? Rezeki anak soleh. Itu jebakan ternyata. Mungkin kita mengucapkan dengan maksud bercanda, mande-mande. Tapi itu jebakannya luar biasa halus banget. Artinya apa? Kita sedang mendeklar kepada orang bahwa kita adalah orang soleh. Saya dulu suka ngomongin itu sama teman-teman, tapi setelah mempelajarinya, ya Allah, jangan-jangan ada kesombongan di situ. Walaupun maksud kita bercanda. Ya, sering kan ya kita mengucapkan kalimat itu. Wah, ini rezeki anak soleh nih. Gitu ya. Kita sedang mendeklar bahwa kita adalah orang soleh, berbeda dengan teman-teman kita. Bagaimana menaklukkannya? Kalau dia sombong, sifat yang akan kita perangi itu adalah sombong, kita taklukkan dengan rendah hati. Rendah hati yang bagaimana? Rendah hati yang menyadari bahwa semua yang melekat pada diri kita sesungguhnya bukanlah milik kita sendiri. Nah, di sini kehati-hatian kita. Ada sebuah fenomena yang kita sebut sebagai fenomena kemelekatan. Kemelekatan. Kita merasa apa yang sudah kita punya, apa yang sudah kita raih pada hari ini, that's mine, itu adalah punya saya. Dan kita sangat takut sekali berpisah dengan apa yang sudah kita miliki. Ini bukan sebatas materi ya. Penghargaan orang kepada kita, rasa hormat orang kepada kita, itu melekat dalam diri kita. Dan kita tidak siap untuk dilepaskan oleh pemilik sesungguhnya. Rasulullah berkata, sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaan. Dan tidak ada orang yang merendahkan hati karena Allah, melainkan Allah yang akan mengangkat derajat. Maka jika ada muncul rasa sombong di dalam hati kita, mande-mande dan ayah-ayah sekalian, please, segera basuh itu. Qad aflaha man zakkaha, bersihkan segera. Dengan cara apa? Dengan cara mengedepankan ego rendah hati. Sadari bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita itu sesungguhnya bukan milik kita. Jangan biarkan dia melekat terlalu erat dengan diri kita. Karena setiap saat pemilik sesungguhnya akan bisa mengambilnya dengan mudah. Barusan ya kita dengar ya, ada profesor yang dicopot ya, yang dokter ya terlepas apakah itu ada unsur politis segala macam. Profesor Taruna Ikrar itu kalau nggak siap-siap itu luar biasa. Alhamdulillah kabarnya beliau itu tidak termasuk yang easy going dengan keputusan pencabutan itu. Apapun alasannya kita nggak tahu. Tapi siapkah kita jika semua kemuliaan yang kita miliki itu baik dalam bentuk materi ataupun dalam bentuk tidak materi, siapkah kita untuk diambil oleh pemilik sesungguhnya? Nah, sekarang kita relatekan lagi. Bagaimana rendah hati itu dalam keseharian? Poin pertama adalah melatih diri kita memahami bahwa semua itu adalah karena Allah. Kita melakukan sesuatu bukan karena ingin mendapat pujian dari manusia,
tapi dalam rangka merayu Allah. Kalimat ini bisa kita viralkan. Merayu Allah. Karena sesungguhnya hidup kita bukanlah untuk diri kita. Bukankah kita semua berharap untuk bisa masuk surga? Tapi hati-hati. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Bunda Aisyah. Rasulullah mengatakan, bukan amal ibadah kita ternyata yang menjadi penyebab kita masuk surganya Allah. Ini Rasulullah yang ngomong loh. Bukan amal ibadah kita yang akan menjadi penyebab kita masuk surga. Tentu kita kemudian bertanya ya, lalu apa gunanya saya sholat? Apa gunanya saya puasa? Apa gunanya saya sedekah banyak-banyak kalau tidak ada jaminan dengan itu saya bisa masuk surga? Di hadis itu kemudian dilanjutkan. Tapi kasih sayang Allah lah yang menyebabkan kita bisa masuk surga. Jadi nggak ada jaminan mandai-mandai. Kalau berpuluh-puluh kali pun kita umroh. Haji 2 kali, 10 kali pun segala macam. Sholat kita mau 40 rakaat segala macam. Nggak ada jaminan itu akan menjadi penyebab kita masuk surga. Karena masuk atau tidaknya kita ke dalam surga itu sangat tergantung kepada kasih sayang Allah. Lalu apa gunanya saya beribadah, Abi? Nah, ibadah itu kita lakukan dalam rangka merayu Allah. Agar Allah sayang kepada kita. Lakukan semuanya karena Allah semata. Dan kita tidak menyerahkan kebahagiaan kita padamu kepada orang lain. Betapa banyak hari ini, ya, bahkan dalam training-training ya, dalam training-training ketika kita berbicara, selalu kemudian dikatakan, nah, ada sesi-sesi tertentu. Training ini, pendapat ini biasanya berasal dari Barat. Ada yang disebut sebagai pesan terakhir. Biasanya di training-training itu, Anda ingin dikenang orang sebagai orang apa? Anda ingin dikenali oleh orang lain sebagai apa? Lalu kemudian kita bentuk, kita buatlah definisi. Saya ingin dikenali sebagai orang baik. Saya ingin bla 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 bla. Itu jebakannya juga besar sekali. Artinya kita sedang membiarkan diri kita sedang membiarkan hidup kita diatur oleh penilaian orang kepada kita. Nah, itu mulai kita tanggalkan dari sekarang. Kita hilangkan dari sekarang. Mengapa? Karena lebih penting penilaian Allah daripada penilaian orang terhadap kita. Maka berbuatlah kita bukan untuk menyenangkan orang. Berbuatlah kita untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar selalu rendah hati, teruslah menjadi murid. Teruslah menjadi orang yang merasa butuh untuk selalu belajar. Setiap kali bertemu dengan orang lain, anggap itu sebagai guru kita. Meskipun kita tamatan perguruan tinggi, dan orang yang sedang di depan kita itu cuma tamat SD. Tapi sesungguhnya banyak hal yang bisa kita pelajari dari siapapun. Teruslah menjadi murid. Meskipun orang memanggil kita guru, orang memanggil kita dosen, teruslah menjadi murid dari siapapun. Nah, lakukan siklus hidup seperti ini. Belajar, praktek, ajarkan. Belajar lagi, praktek lagi, ajarkan lagi. Jadi 3 siklus itu kita jadikan kebiasaan dalam hidup kita. Mengapa? Ketika kita berhenti belajar, artinya kita sudah merasa diri kita sudah cukup. Lalu bagaimana bisa menjamin, merawat kebiasaan ini, siklus ini tadi? Poinnya terletak di ajarkan tadi. Jadi setiap ilmu itu, kalau kita belajar, lalu kita praktekkan, dan habis di situ saja, maka tidak akan memunculkan keinginan kita untuk belajar lagi. Keinginan belajar lagi itu akan muncul ketika kita belajar, kita praktekkan, dan kita ajarkan kepada orang lain. Maka ketika kita mengajarkan sesuatu kebaikan pada orang lain, sesungguhnya di dalam hati kecil kita akan merasa, oh, yang saya ajarkan ini baru 1. Ternyata semakin sering saya mengajarkan yang 1 ini, semakin terasa kekurangan dalam diri saya. Maka muncullah keinginan kita untuk belajar lagi. Nah,
Itu salah satu cara untuk bisa menjaga, merawat ego rendah hati di dalam diri kita. Yang ketiga, mudahkan diri kita untuk minta ampun pada Allah. Sering-seringkan diri kita untuk minta maaf pada orang lain. Dan sering-sering juga kita untuk memaafkan orang. Atas setiap kesalahan kita, gunakanlah ucapan istighfar itu sebagai kebiasaan sehari-hari. Bahkan Rasulullah sendiri juga mengajarkan di pagi hari itu, salah satu hadis Rasulullah mengatakan, mengajarkan kepada kita untuk beristighfar minimal 100 kali. Coba Rasulullah sendiri lo beristighfar loh. Rasulullah yang sudah dijamin maksum oleh Allah, dijamin terbebas dari segala kesalahan dan dosa oleh Allah, tapi beliau selalu menjaga lisannya dan selalu melafazkan istighfar dalam keseharian. Apatah lagi kita yang tidak ada jaminan bebas dari dosa. Nah, ada cara terbaik mande-mande. Yang ini selalu saya sampaikan kepada teman-teman. Bagaimana sih agar bisa istighfar banyak itu? Caranya mudah saja sebenarnya. Pagi itu kalau kita sholat subuh ke masjid, dalam perjalanan dari rumah ke masjid itu, ucapkan istighfar. Karena kita akan mendapatkan 2 fadilah. Dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan jika seseorang keluar dari rumahnya dalam keadaan beruduk, kemudian dia berjalan menuju masjid untuk sholat, maka selama perjalanannya itu, setiap langkah kakinya akan menggugurkan dosanya dan juga akan menambahkan pahala. Itu kalau kita melangkahkan kaki ke masjid tapi beruduk dulu di rumah. Coba bayangkan, dengan hadis yang satu itu kita sudah mendapatkan fadilah yang luar biasa, kita tambah lagi dengan beristighfar kepada Allah. Harusnya dosa kita digugurkan 1 dosa per 1 langkah. Tapi karena kita iringi dengan istighfar, mudah-mudahan dosa yang kita buat 1 hari sebelumnya dihapuskan oleh Allah di pagi hari itu dalam langkah kaki kita ke masjid. Ayo mande-mande dan ayah-ayah yang menyimak, besok subuh kita coba ya. Saya yakin nih, ini orang masjid semua nih. Orang masjid semua nih. Pasti orang-orang yang menjaga sholat subuh berjamaah di masjid. Yuk, dalam langkahkan kaki kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, tubu ilaih. Astagfirullahaladzim, tubu ilaih. Astagfirullahaladzim, tubu ilaih. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua kemudian, membiasakan diri kita memaafkan diri kita sendiri dan memaafkan orang lain dan membiasakan diri untuk meminta maaf kepada orang lain. Bukankah orang sombong sangat pantang sekali meminta maaf? Salawat dakwah dan salah doinyo dan salah. Nauzubillah min zalik. Dia merasa dirinya sudah seperti malaikat yang terpelihara dari kesalahan. Padahal kadang-kadang lirikan mata saja sudah bisa membuat kita berdosa pada orang lain. Padahal kita tidak bermaksud apa-apa. Kita cuma melirik dengan mata kita ke arah sudut dia. Bisa saja itu menyebabkan orang tersinggung. Karena memang manusia ini tempatnya kesalahan. Manusia ini tempatnya dosa. Nggak ada salahnya kita sering-sering minta maaf pada orang. Maka melalui kesempatan ini, atas nama pribadi saya juga mohon maaf dari mande-mande semua. Maafkan semua kesalahan saya. Insyaallah ya. Nggak apa-apa dong ya kita mencuri-curi kesempatan seperti ini ya. Nah kita lanjut nih. Nah, ini ada sebuah tulisan kecil nih, terapi maaf. Kenapa harus terapi? Ya, ketika kita sering meminta maaf dan ketika kita sering memberikan maaf, insya Allah kita sedang meringankan hati kita sendiri. Itu terapi loh sebenarnya. Itu terapi. Ketika kita sering-sering minta maaf, minta ampun, dan memaafkan kesalahan orang lain, itu terapi bagi hati kita. Qad aflaha man zakka. Oke, kita tinggalkan itu. Kita masuk kepada ego yang kedua. Insya Allah 21.30 kita selesai ya. Insya Allah, mudah-mudahan cepat. Ego yang pertama tadi sombong. Ego yang kedua adalah
tamak. Ego negatif yang kedua adalah tamak. Yang ketiga nanti hasad. Kita mengambil 3 poin ini dari hadis Rasulullah. Jadi ini bukan sekedar khayalan, tapi ini Rasulullah yang mengatakan. Nah, tamak itu adalah kecintaan terhadap dunia yang berlebihan. Dan ini menurut Rasulullah adalah kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam. Statement ini berasal dari hadis Rasulullah yang sudah kita bacakan. Mande-mande izinkan saya untuk bercerita tentang kisah dari yang diceritakan oleh Jarir bin Lais dalam bukunya Al-Lajul Qur'ani. Nah, dalam sebuah riwayat diceritakan tentang perjalanan Nabi Isa alaihissalam dengan seorang laki-laki. Beliau berjalan berdua, pergi berhenti di tepi sungai. Keduanya, Nabi Isa dan laki-laki itu kemudian duduk dan makan. Orangnya berdua, waktu itu rotinya ada 3. Maka kemudian dibagilah, masing-masing dapat roti 1, tersisa 1 roti. Ketika roti yang 1 itu tersisa, Nabi Isa kemudian meninggalkan si laki-laki itu. Dan beliau pergi ke sungai untuk minum. Ketika beliau kembali dari sungai, ternyata roti yang tinggal 1 itu udah nggak ada lagi. Nabi Isa bertanya pada laki-laki itu, siapa yang mengambil roti itu? Dan laki-laki itu menjawab dengan wajah tanpa dosa, saya tidak tahu. Nabi Isa kemudian mendiamkan. Keduanya pergi, kemudian nampak ada rusa betina dengan 2 ekor anaknya. Nabi Isa kemudian memanggil salah satunya dan disembelih. Kemudian mereka makan berdua. Nah, setelah selesai makan, hewan rusa tadi kemudian diperintahkan oleh Nabi Isa dengan kalimat, bangkitlah, hiduplah kembali dengan izin Allah. Nabi Isa dikenal dengan mukjizatnya menghidupkan orang mati ya. Nah, kemudian rusa itu bangkit. Dan Nabi Isa ngomong lagi sama laki-laki tadi. Saya nanya lagi nih sama kamu, demi Allah yang memperlihatkan mukjizat ini. Siapa sih yang ngambil roti tadi? Nanya lagi Nabi Isa. Lagi-lagi dia jawab, nggak tahu gitu. Oke. 2 kali dia berbohong. 2 kali dia menjawab tidak tahu. Kemudian keduanya kemudian beranjak dan pergi. Berjalan di sebuah danau, kemudian berjalan di atas air. Nabi Isa pegang laki-laki itu dan berjalan di atas air. Kemudian ketika berada di atas air itu mukjizat lagi dari Nabi Isa. Ketika berjalan di atas air itu Nabi Isa kemudian bertanya lagi, demi Allah yang menunjukkan mukjizat ini, saya bertanya kepadamu, siapa yang mengambil roti tadi? Lagi-lagi dia jawab tidak tahu, 3 kali. Yang keempat, ketika sampai di sebuah padang pasir, Nabi Isa kemudian mengambil tanah dan mengatakan, jadilah emas dengan izin Allah. Maka tanah itu kemudian berubah menjadi emas. Kemudian sekali lagi Nabi Isa bertanya, siapa yang ngambil roti tadi? Keempat kalinya dia jawab, nggak tahu. Gitu. Oke. Kemudian Nabi Isa berpisah dengan orang itu ditinggalin oleh Nabi Isa. Karena dia sudah ditinggalkan, laki-laki itu kemudian melihat, nih emasnya banyak ini. Maka dengan tamak dia ambil dan dia selamatkan emas yang banyak ini. Tiba-tiba dia bertemu dengan 2 orang pria yang lain. Melihat si laki-laki pertama ini sedang membawa emas, maka pria yang berdua ini kemudian berniat untuk merampoknya. Tapi si laki-laki pertama tadi, si A tadi kemudian ngomong, dia cerdik, dia ngomong, udah nggak usah dibunuh saya, kita bagi 3 aja lah ini, santai kita. Akhirnya emas itu dibagi 3. Setelah dibagi 3, dia ngomong kepada salah satu di antara 2 itu, nah sekarang bawa emas ini sedikit, kamu pergi ke pasar beli makanan. Nanti kita makan bertiga. Pergilah orang ketiga, kita sebut si C, pergi dia ke pasar. Tinggallah mereka berdua, si A dan si B. Ketika tinggal berdua, si A tadi, orang pertama tadi ngomong ke si B, kamu mau emas ini dibagi 3? Bagaimana kalau kita bagi 2 aja emas nih? Nanti kalau si C itu pulang dari pasar, kita bunuh dia. Maka emas ini jadi milik kita setengah-setengah. IB setuju. Oke. Sementara itu, si C yang lagi di pasar juga berpikiran lain.
Ngapain emas ini dibagi 3? Mending untuk saya semuanya. Dia beli roti, yang masukkan racun di roti itu. Mereka datang bertemu bertiga. Begitu si C datang, langsung dibunuh oleh si A. Maka dia dengan senang kemudian mengatakan, emas ini kita bagi 2 saja. Si C mati, kemudian mereka pesta pora, mereka makan roti yang sudah dibawa si C tadi. Kesimpulannya mereka juga berdua mati. Karena tamak, mereka si A tadi tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian Nabi Isa lewat di tempat itu menemukan ada 3 jenazah yang bergelimpangan di atas pasir emas tadi. Apa kata Nabi Isa? Inilah dunia yang akan melalaikan kalian. Maka waspadalah kalian terhadap. Wow, keren banget. Keren banget. Oke. Nah, kita ambil lagi, kita tarik lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tamak itu dalam kehidupan sehari-hari kita lihat terasakan biasanya dengan, kalau tadi selalu merasa lebih hebat dari orang lain, yang sombong tadi, maka tamak ini biasanya selalu merasa kurang. Kita selalu ingin menambah karena kita tidak puas dengan kondisi saat ini. Dan ini nih yang kedua nih, kita sering khawatir dengan masa depan kita. Akhir-akhir ini ada sebuah istilah yang mulai dikenal. Anxiety. Wah. Kecemasan terhadap masa depan. Anxiety itu juga kemudian menyebabkan seorang mahasiswa dari Universitas Airlangga kemarin bunuh diri ya. Dia bunuh diri dengan cara menghirup gas helium. Dan dia menuliskan surat wasiat. Apa isi surat wasiatnya? Salah satunya adalah dia khawatir dengan masa depan. Nah, ini sering kita temukan. Orang-orang yang tamak akan merasa khawatir dengan masa depannya. Mengapa? Karena dia merasa tidak cukup dengan masa depannya, dengan bekal yang ada pada hari. Lalu, tamak ini juga muncul dalam bentuk menghalalkan segala cara dalam kehidupan sehari-hari kita. Mengedepankan azas manfaat dibandingkan azas halal dan haram. Mande-mande, siang tadi saya di Payakumbuh mengisi seminar dari sebuah organisasi profesi. Ketika diskusi, ada pertanyaan dari peserta. Pertanyaannya unik nih, unik banget pertanyaan. Apa pertanyaannya? Abi, tadi Abi kan mengatakan bahwa kita harus membawa Allah dalam setiap aktivitas kita. Saya pejabat, Bi. Ada saatnya saya dengan terpaksa harus membuat SPJ fiktif. Bagaimana menurut Abi? Ini nih. Terus saya tanya alasannya kenapa? Ya, Bi, kita perlu biaya operasional. Mengedepankan azas manfaat dibandingkan halal dan haram. Pertanyaan itu tidak saya jawab, Bapak dan Ibu. Bagaimana saya jawab? Saya jawab dengan cara diplomasi. Anda bertanya seperti itu tentu karena Anda merasa ada yang meragukan, ada keresahan. Mengapa keresahan itu muncul? Karena kita memang dibekali oleh Allah dengan afidah, dengan fuad, dengan kemampuan membedakan baik dan buruk. Maka Anda bertanya itu karena Anda tahu itu salah. Kan sebenarnya pertanyaan itu bukan mencari kebenaran, tapi berusaha mencari pembenaran atas apa yang sudah dilakukan. Iya kan? Nah, itu salah satu ciri yang itu tadi yang tidak luas. Yang ketiga muncul dalam bentuk sifat pelit. Pelit karena sudah punya, tidak mau lagi berbagi. Kemelekatan lagi di sini. Oke. Ketika berkurang harta, itu seperti berkurang kebahagiaan dan hilang perasaan aman di dirimu. Bagaimana kita menghilangkan, menaklukkannya? Serakah tadi, tamak tadi, kita taklukkan dengan mengedepankan, membiasakan sifat qanaah kita. Qanaah itu apa? Merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita.
Orang yang qanaah adalah orang yang yakin bahwa rezekinya sudah diatur oleh Allah. Tidak ada lagi keraguan, kecemasan tentang masa depan. Mengapa? Karena dia sangat tahu banget. Masa depannya itu bukan dia yang mengatur. Dia yakin banget bahwa Allah akan menyiapkan bagi dia rezeki. Tinggal lagi cara dia merayu Allah. Jadi nggak perlu lagi kita takut dengan masa depan. Karena ketika kita mencemaskan masa depan, bisu anangka dimakan. Bisu alai kata sekolahkan anakku tinggi-tinggi. Ketika itu muncul, maka artinya kita tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang surah Al-Isra ayat 30. Tunggu Allah melapangkan rezeki pada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah juga akan yang menyempitkan rezeki. Jadi, lapang atau sempit rezeki kita itu adalah karena Allah yang menetapkan. Balik lagi kepada pembicaraan kita sebelumnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Merayu Allah. Jadi, rajin-rajinlah merayu Allah. Agar Allah memberikan ketetapan yang baik bagi kita. Agar Allah memberikan ketetapan yang baik. Agar Allah melapangkan rezeki kita. Karena rezeki itu bukan kita yang mengatur. Oke, masuk ya. Ayah bunda, masuk ya. Kita lanjut. Ego qanaah dalam keseharian kita itu seperti apa? Nih, kita buka aja semua biar cepat. Oke. Sering-sering melihat ke bawah. Kenapa kalau sering-sering menengadah itu kita capek nanti. Yang kedua, sadar bahwa semua yang kita miliki itu hanya titipan. Udah tahulah semua kita. Jadi lagi-lagi kita ketemu dengan istilah kemelekatan. Kalau tadi sering-sering meminta ampun, sering-sering memaafkan, dan sering-sering minta maaf, maka di qanaah ini sering-sering berterima kasih dan sering-sering bersyukur kepada Allah. Ini kita sebut dengan terapi berterima kasih. Seberapa sering kita berterima kasih pada Allah, seberapa sering juga kita berterima kasih kepada orang lain. Saya bukan kadang-kadang pernah punya cerita Bapak Ibu, tapi nantilah kita bahas dalam kesempatan yang lain. Betapa seringnya kita lupa berterima kasih kepada Allah dan bahkan kepada manusia. Yang pernah membagi-bagi uang pada anak-anak ketika sholat. Ini pernah saya buat di Facebook saya. Pernah ambil tulis di Facebook aku. Mau pergi ke sebuah taman, terdengar azan zuhur, mau cari-cari sampai sholat, ada musola di situ. Mau bawa dua. Di tangga musola itu ada sekitar 10 orang anak-anak yang sedang asik main game. Mau tanya kepada mereka, kalian tidak sholat? Dengan ringan mereka katakan, tidak Pak, sedang sibuk main. Oke. Mau nanya musola itu seorang, mau sholat sendiri, dan kemudian nunggu yang lain, kalau ada yang lain bisa berjamaah, ternyata tidak ada, akhirnya terpaksa sholat sendiri. Kalau saya sholat, terpikir, bagaimana caranya agar anak-anak ini mau sholat. Maka kemudian saya ngomong sama anak-anak itu, kalau kalian mau sholat, saya kasih Rp5.000 per orang. Semangat. Mereka langsung berhenti, dan langsung beruduk. Gak tahulah uduknya benar atau enggak. Kita suruh balik lagi. Uduknya yang benar. Dia ikuti patuh. Beruduk dengan benar. Kemudian mereka sholat. Sholatnya balapan. Selesai sholat. Assalamualaikum. Kita suruh ulang lagi sholatnya. Mereka masih patuh. Kita suruh berjamaah. Mereka patuh. Karena tahu akan ada uang 5.000 yang menunggu. Jadi mereka melakukan itu karena ada uang yang akan mereka dapatkan. Selesai sholat berjamaah, mereka berdoa, itu juga karena diperintahkan, lalu mereka langsung segera turun dan meminta uang 5.000. Jumlahnya 11 orang, saya kasih 5.000, waktu itu cuma ada duit 50.000 satu dan 5.000 satu, kasih 55.000, kalian bagi begitu.
Itu uang itu dipegang oleh salah satu dari mereka, mereka langsung berlarian pergi berbelanja. Ayah bunda tahu, ini tangan yang baru ngasih duit ini dicuekin sama mereka, nggak ada yang berterima kasih. Apa hikmah yang bisa kita ambil di situ? Itu anak-anak. Mereka sholat, mereka tidak bersyukur. Mereka sholat karena mereka mengharapkan iming-iming. Dan mereka tidak berterima kasih pada orang yang memberikan iming-iming. Itu anak-anak. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita juga melakukan hal yang sama tapi dalam bentuk berbeda. Kita sholat, kita beribadah karena kita ingin dalam bentuk lain, bukan dalam bentuk Rp5.000. Dan ketika itu kita dapatkan, kita lupa berterima kasih kepada yang memberikan itu. Oke. Kita cepat ya, kita masuk kepada ego yang ketiga, yaitu iri hati. Iri hati itu tidak nyaman dengan kelebihan yang dimiliki orang lain. Oke. Nah, bagaimana iri hati ini dalam keseharian kita? Dalam keseharian kita, sering kita lihat bahwa iri hati, hasad, dengki ini adalah perasaan tidak senang apabila ada orang lain mendapatkan kenikmatan. Ada orang kaya, pelihara tuyul itu, korupsi itu. Pokoknya SMS saja. Terus suka melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ayam dan batalua, ikuannya nanange-ange. Sering begitu ya. Jadi ayam yang bertelur, ekornya yang kepanasan gitu. Insya Allah. Nah, yang kedua, sering membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Itu kenapa ya? Nggak pede dengan kondisi dirinya. Dan sering kepo dengan kelemahan orang lain. Ujung-ujungnya bergunjing. Alhamdulillah min dzalik. Nah, bagaimana cara menaklukkannya? Taklukkan iri hati itu dengan cinta. Tadi sombong, taklukkan dengan tamak, taklukkan dengan iri hati, taklukkan dengan cinta. Hasan Basri mengatakan, berbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman, yang saling mencintai, karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Ar-Rumi juga menjelaskan, dalam hidup yang tinggal setengah hari ini, jangan tanam apapun kecuali cinta. Jalaluddin Rumi. Bunda, bagaimana cinta itu dalam keseharian kita? Nah, kebalikannya dari hasad tadi, di sini SMS-nya bermakna senang melihat orang sukses, dan kita ringan mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada orang lain atas keberhasilan orang lain, dan menghadiri setiap undangan yang diberikan oleh orang. Kita juga selalu mengirimkan doa. Nah, mengenai doa ini, ada satu hadis dari Rasulullah yang sangat indah, yang mudah-mudahan menjadi kebiasaan bagi kita. Apa kata Rasulullah? Jika seorang muslim mendoakan saudaranya dengan diam, artinya orang yang didoakan itu tidak tahu kalau lagi didoakan, maka doa itu akan diaminkan oleh malaikat untuk orang yang didoakannya, dan sekaligus doa itu akan diaminkan oleh malaikat untuk orang yang berdoa. Ayo, mande-mande semua. Begitu dahsyatnya mendoakan sahabat kita, saudara kita dalam diam. Gak perlu kita kasih tahu ke dia. Tadi malam dalam tahajud lambo doakan, gak perlu. Tapi cukup. Mengapa? Karena hanya orang yang tidak hasadlah yang akan mampu melakukan itu. Mendoakan saudaranya dalam diam. Kalau masih ada rasa hasad di dalam hati kita, pasti kita nggak mau orang itu sukses, kita nggak mau mendoakan orang itu. Tapi ketika yang ke depan itu adalah cinta, nggak perlu orang itu tahu, kita doakan kesuksesan bagi diri kita. Dan Allah berikan hadiah.
Apa? Doa itu diaminkan oleh malaikat. Bukan saja untuk orang yang kita doakan, tapi juga untuk diri kita sendiri. Yuk, mande-mande yang ingin anaknya jadi anak soleh, doakan orang lain untuk jadi soleh. Doakan anak orang lain jadi soleh. Insya Allah didoakan malaikat untuk anak kita sendiri. Mande-mande yang ingin suaminya soleh, doakan suami orang lain. Doakan sahabat-sahabat kita, suami sahabat kita. Tentu kita doakan juga suami kita. Tapi sering-seringlah mendoakan orang lain dalam diam. Maka Allah akan perintahkan malaikat untuk mengaminkan doa itu juga untuk kita. Yang ketiga, menjadi pengungkit keberhasilan. Menjadi orang yang bisa menopang keberhasilan orang lain. Oke. Di sini kita biasakan diri kita melakukan doa sepenuh cinta. Itu tadi, membiasakan diri kita mendoakan saudara kita dalam diam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai tersampaikan seluruh materi pada malam ini. Mohon maaf, waktu sudah 21.41. Mudah-mudahan Allah ridho para mande dan ayah-ayah sekalian. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Dan Allah izinkan ini menjadi hujah bagi kita kelak ketika di dalam masa penghisapan kita. Amin, amin ya rabbal Amin, alamin. amin ya rabbal alamin. Ya, mulailah malam ini membiasakan diri untuk mendoakan. Oke, sekarang kita latihan yuk. Kita latihan. Boleh ya? Saya suka iseng nih orangnya nih. Mohon izin mande-mande kita latihan ya. Di sini Siap. di Zoom kita lihat ada wajah-wajah saudara kita. Oke, yang belum buka kamera, please silakan di open cam-nya. Kita akan latihan. Latihan apa? Latihan mendoakan dalam diam. Nah, keren nih. Ayo, mande-mande, ayah-ayah yang ingin ikut latihan, silakan open cam. Oke, baik. Daboy, Assalamualaikum Daboy. Kita latihan yuk. Kita latihan. Yuk. Nah, mande-mande, ayah-ayah, pilih salah satu wajah yang muncul, tapi jangan disebutkan siapa orangnya. Atau pilih satu nama yang ada di ruangan ini. Yuk. Tapi jangan sebut pada dia kalau kita lagi mendoakan dia. Kita mulai mendoakan kebaikan untuk orang itu. Nggak bagus sinyal. Kebayang latihan ya? Yuk, kita mulai. 1, 2, 3. Doanya yang ikhlas, doanya yang sepenuh cinta. Minta kepada Allah untuk memberikan kebaikan kepada satu orang yang ada di ruangan Zoom pada hari ini. Silakan, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Amin. Oke. Asik ya? Asik ya? Mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan bagi kita. Mudah-mudahan jadi kebiasaan. Mengenai mendoakan dalam diam ini, ada satu praktek yang diajarkan oleh seorang ustadz di kota Solo. Beliau almarhum, boleh saya sebutkan namanya, almarhum Afrizal Taib, Ustadz Afrizal Taib. Beliau ketua MUI di Solo. Pernah suatu kali beliau berceramah, dan itu berkesan banget. Ketika mencoba melihat aplikasi dari hadis tadi, mendoakan dalam diam tadi. Apa yang dilakukan oleh beliau? Ambo, Pak, Bu, kebiasaan Ambo, kalau mau berjalan, nampak karangan bungo, Ambo nggak tahu ke orang tuh, sianan meninggal nggak tahu. Tapi kebiasaan kita apa?
kalau begitu mendengar ada yang meninggal dunia. Biasanya kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu saja. Tapi oleh si ustadz ini ditambah dengan Allahumma firlahu warhamu. Dia doakan orang itu walaupun dia nggak kenal. Karena saya ingin doa itu juga diaminkan oleh malaikat untuk saya. Amin. Dan Ambo ingin kecil beliau, kalau Ambo meninggal nanti, banyak orang yang mendoakan hal yang sama untuk Ambo. Dan demi Allah, itu terjadi Bapak dan Ibu. Ketika beliau meninggal dunia, tidak tertampuang jamaah yang mensalatkan di dalam masjid terbesar di kota Solo, Masjid Agung. Melimpah ruah. Insya Allah. Ambo yakin bana, itu salah satunya karena beliau terbiasa mendoakan orang lain dalam diam. Dan ketika diajarkan, itu kemudian Ambo juga sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan menjadi jariah bagi beliau. Itu saja barangkali mande-mande semua. Mohon maaf, lahir batin, atas segala kesalahan yang terjadi. Silakan, Mande Murni. Jazakallah khairan, kasiran, Abi Ilham. Panjang lebar penjelasan semua tercatat dalam beberapa halaman catatan. Mungkin mande-mande di sini kami melihat ada Mande Ani, ada tadi Uni Aal juga berpesan, beliau hadir di acara kita ini. Mande Dede, Mande Tati, Mande Maza. Ya, jika ada masih yang masih perlu dijelaskan atau pertanyaan, kami persilakan juga pada pendengar radio Rumah Gadang Minang untuk Ini ada yang angkat tangan satu. pertanyaan dalam sisi pertanyaan tanya jawab ini. Oh, Mande Tati. Mande Tati, raise hand. Mande Resti. Ya. Silakan. Oke, terima kasih. Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya dan sekalipun ingin memberikan suatu apresiasi luar biasa. Baru sekali ini Amo menghadiri kajian Abi, luar biasa, sangat berkesan dan bermanfaat. Yang akan Amo tanyakan mengenai mendoakan orang secara diam-diam, tetapi sepertinya begini, Amo sering sekali mendapatkan sapaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari mungkin lebih dari 1.000 orang setiap hari. Tetapi untuk menjawabnya itu sangat sulit langsung menjawab, Amo jawab dalam hati. Karena tidak mungkin membalas salam sekian orang banyak yang setiap hari masuk lebih dari 1.000 begitu ya kira-kira. Apakah itu juga sudah menjawab sunnah yang diajarkan bahwa setiap salam itu harus dibalas tetapi tidak diberikan secara langsung kepada orangnya tapi di dalam hati saya atau diucapkan tanpa orang itu mengetahui. Silahkan Pak Abi. Boleh langsung nih Murni? Silakan Abi. Ini Mande Tati ini bertanya nih, luar biasa nih ya, 1.000 salam sehari gitu ya. Masya Allah. Dan salam itu kan sebenarnya doa ya. Doa. Salam itu doa gitu. Dan semoga doa itu diijabah oleh Allah. Dan Amin. mengucapkan salam sunnah, menjawab salam wajib. Nah, maka setiap salam harus dijawab. Betul itu Bu Mande Tati, betul itu. Jadi artinya kita setiap salam itu dijawab. Dan menjawab salam itu tidak ada keharusan kita. Jawab salam itu harus didengar oleh orang yang memberikan salam. Karena salam itu sebenarnya urusan kita dengan Allah. Urusan kita dengan Allah. Jadi alhamdulillah. Tapi jangan sampai tidak dijawab, Bundo. Itu barangkali, Bundo. Salah. Bundo Mande ya sekarang istilahnya ya. Mande. Nah, sedikit Abi, ini ya di dalam WA itu, WhatsApp, itu sepertinya mesin gitu ya. Setiap hari salam yang sama semua, cuman itu saja. Nah, bagaimana? Itu sepertinya mesin aja begitu.
yang menyampaikan salam itu. Assalamualaikum, berdoa segala gitu. Jadi saya jawab juga dengan menekan mesin, misalnya ada Waalaikumsalam, amin. Jadi kadang-kadang terasa di hati ini bagaimana. Nah, gimana itu lagi? Baik, Bunda Ben. Mande Ben. Jadi itu kan sepertinya mesin ya, sepertinya Right. mesin. Tidak ada kepastian kalau itu mesin atau tidak. Tidak ada kepastian apakah betul mesin atau jangan-jangan orang. Nah, kalau Ya, orang orang. tidak kita jawab tentu kena kita. Nah, kalau mesin tentu mesin itu ada orang yang berniat di situ. Nah, maka sesungguhnya mesin itu hanyalah alat untuk mewakili kepentingan orang yang mengendalikan mesin itu ya, robot itu ya. Jadi artinya tetap salam itu berasal dari orangnya, meskipun disampaikan dengan cara yang canggih. Jawab saja, jawab saja. Kalau bisa kita jawab langsung, lebih baik lagi. Karena bisa merespon kepada orang yang memberikan salam. Tapi kalau memang seperti yang disampaikan oleh Mandetati tadi, begitu repotnya ada 1.000 salam yang harus jawab sehari misalnya, ya jawab saja di dalam hati. Insya Allah Allah Maha lebih mengetahui. Dan satu prinsip kita, Islam itu ringan, tapi nggak boleh diringan-ringankan. Dan Islam itu ringan, tak boleh juga diberat-beratkan. Hmm. Itu barangkali. Afwan. Ya, terima kasih. Jazakallah khair. Ya. Jazakallah khairan, Ustaz. Ini belum ada yang resen ya. Ada pertanyaan di chat nih, Abi Ilham. Pertanyaan dari kami juga ingin mengenal nih yang bertanya Kak Sultan. Pertanyaan beliau, Ustadz, berburuk sangka itu termasuk kategori ego negatif yang mana, Pak Ustadz? Begitu bunyi pertanyaannya Abi Ilham. Jelas Udah Abi Ilham? sultan. Iya, Ah, udah sultan ini. Berburuk sangka itu termasuk kategori ego negatif yang mana? Bisa jadi berburuk sangka itu muncul dari SMS tadi. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Yang mana itu hasad. Hasad itu kan, dengki itu kan, iri hati itu kan. Nah, jadi Rasulullah dalam hadis yang itu, yang kita baca tadi, itu mengucapkan hanya tiga penyebab ego buruk itu tadi. Satu, sombong. Dua, tamak, rakus. Dan yang ketiga, iri hati, hasad, dengki. Dan dari tiga itu bukan berarti dibatasi hanya tiga. Dari tiga itulah kemudian turun sifat-sifat jelek yang lainnya. Begitu, Dasutan. Oke, barangkali sudah terjawab ya, Dasutan ya. Assalamualaikum, Niun. Ya. Ini Murni, silakan. Atau Dasutan kalau masih ingin dilanjutkan. kalau masih ada yang perlu dijelaskan lagi, udah Sultan silahkan. Atau mungkin Mandi Murni, kalau ada dari radio yang ingin bertanya, adakah ada pertanyaan dari radio? Ya, pada pendengar radio Rumah Gadang Minang silahkan jika ada pertanyaan. Di chat sementara belum ada. Ini ada yang raise hand. Oh, Ada Ibu yang Neti. Ya, silakan Mandi Neti. Ya, baik. Terima kasih, Madam Murni. Assalamualaikum, Abi Ilham. Ya, ya. Jadi mungkin ini ingin bertanya, ya mungkin antara sombong atau gimana ini. Kita sebagai pendidik ini kan dengan mahasiswa sering juga ini bicara apakah meremehkan ini istilahnya atau gimana nih terhadap mahasiswa kita. Bukan kita aja ya, sebagian kita dulu dosen. Itu aja kamu tidak tahu, masa itu tidak tahu. Nah, itu akan sering tuh terlontar kata-kata demikian dari seorang pendiri dosen kepada mahasiswanya. Itu kategori bisa kategori arah ke sombong atau gimana tuh, di Ilham. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi Ilham. Baik,
Aduh, ini berat ini. Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Kalau secara pribadi, saya menilai bisa ya, bisa tidak. Karena begini, bisa jadi pertanyaan itu kita berikan dalam rangka memberikan motivasi pada dia. Tapi bisa juga itu menunjukkan kesombongan kita, bahwa kita lebih paham dari dia. Dan dia sangat jauh di bawah kita sehingga dia tidak mengerti. Tapi memang sebaiknya adalah kita niatkan itu sebagai bentuk motivasi bagi kita, bagi mahasiswa-mahasiswa kita. Kadang-kadang saya juga astagfirullahaladzim, kadang-kadang saya juga sering mengucapkan kalimat itu dan dengan maksud bercanda. Tapi wallahu alam, kita nggak tahu bagaimana penerimaan mereka kan. Kebayang ya, jika kalimat seperti itu diucapkan dengan wajah, dengan gestur tubuh yang ada unsur-unsur marahnya, dibandingkan dengan jika kalimat seperti itu diucapkan dengan nada bercanda. Tentu penerimaannya akan berbeda juga. Dan saya pikir di situ cukup bisa dibedakan lah berdasarkan niatnya. Itu barangkali Mandeneti. Mohon maaf tidak bisa menjawab lebih lebih dalam lagi gitu. Silakan Nimurni. Abi Ilham boleh nggak? Abi Ilham tahu apa yang tadi Mendemur didoakan? Apa tuh? Yang pertama, semoga Allah selalu melindungi Abi Ilham Mas. yang setiap hari dalam perjalanannya dari Solo ke Padang melintasi Amin. jalan Amin. yang luar biasa. Amin. Kami kalau melewati jalan itu kalau pulang ke Padang selalu mengingat Allah gitu. Amin. Yang kedua, doa kami semoga Made juga mendengar. Semoga Allah mudahkan segala hajat. Yang insya Allah Abi Ilham akan berminantu 2 minggu lagi. Amin, amin, amin. Semoga Allah mudahkan, Allah Ya hadirkan Allah. menantu yang soleh, Amin. Amin Allah. keluarga Ananda yang sakinah mawadah warahmah. Amin ya Allah. Dan Allah mudahkan juga jodoh-jodoh yang lainnya. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal. Diberi kesehatan Abi Ilham Aduh dan merinding, keluarga. merinding. Ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ditunggu mande-mande ya tanggal 3 Desember. Ditunggu di Solo. Nanti undangan resminya diberikan ke Mande band saja barangkali. Akan sangat senang sekali nanti akan datang tamu, ada yang dari mana? Dari Belanda, Bunda Tati. Kalau dari Belanda, mungkin apa namanya, untuk for the time being is impossible karena banyak hal. Jadi mungkin suatu saat, insya Allah kalau Allah ridho kita bisa ketemu. Amin, amin, amin. Amin, amin Allah. Doanya saja barangkali Mande, doanya yang Amin, ya, insya Allah, insya Allah. Mande Ben udah janji tuh, Mande Ben udah janji. Insya Allah. Itu meriah nanti tuh ada senior-senior. Ya, insya Allah, amin. Itu Mande Murni boleh Terima kasih tambah. doa-doanya, Mande-mande semua. Silakan Mande Dede. Mande Dede silakan. Ya. Maaf nggak buka kamera karena sibuk kali sarapan. Sedang sarapan. Jadi di situ sarapan sekarang ya Mande ya. Iya. Jadi yang Amun Yun nambahkan komentar atau apa sedikit untuk yang pertanyaan dari Mandeneti, mungkin kebiasaan, mungkin itu juga kebiasaan awak, mungkin bisa di Minang atau Indonesia, enggak tahu, mungkin di Minang misalnya sama anak-anak kan, sama anak atau yang murid atau sama siapa saja gitu, gitu suka mengecek seperti itu kan, itu saya enggak tahu kemenakan kayak kan, karena malah nanya ke awak kan, misalnya pelajaran. Jadi itu mungkin ya kebiasaan, nampaknya mungkin kebiasaan yang lah turun temurun gitu. Karena di Siko ya Mandeben kan di Amerika misalnya, di negara barat mungkin ke tempat lain, itu dosen-dosen tidak pernah guru-guru tidak pernah mengucap nampak dari ekspresi, dari kata-kata, kawan-kawan juga enggak seperti itu. Ini kan murah, gampang, kenapa enggak tahu, kenapa ya enggak pernah mereka
mengucapkan seperti itu. Ya, Mandeben kan? Ya. Walaupun yang very simple yang kita tanyakan, itu diterangkan sejelas-jelasnya. Tidak ada sedikit, oh ini kan kamu sudah belajar dulu waktu misalnya SMP, SMA, bisa gitu kan? Nggak pernah. Padahal itu pertanyaan very itu simple sekali, yang sederhana, yang gampang sekali. Mungkin kalau kita di Indonesia mungkin jadi malu kan nanya sama dosen misalnya, atau ya jadi mungkin itu kebiasaan mungkin turun temurun atau gimana gitu. Ya Mandeben kan ya Mandeben juga merasakan Ya. kan. No stupid question, gitu nah istilahnya. Tidak ada stupid question. Iya, Semua walaupun question itu dihargai, dijawab, dan honest. ya Komplimen. Orang itu banyak komplimen, banyak terima kasih. Tapi enggak, maaf, kadang-kadang memang banyak juga. itu Jadi memang dari hati kebiasaan mereka, baratnya. memang dari hati nampaknya. Misalnya anak-anak SD kan kadang-kadang kan ambo ikut itu volunteer di sekolah anak. Jadi kan anak-anak itu kadang-kadang ya, jadi mereka itu walaupun pertanyaan ya jadi semua orang tuh, semua anak tuh, semua murid diperlakukan sama, maksudnya enggak dihormati gitu, respect, ya respect ke walaupun anak-anak gitu kan. Itu nampak dari perkataan, dari tindakan gitu kan. Kadang pertanyaan yang gampang sepele sekali kan, tapi betul-betul ya, maksudnya dengan itu sincere dijelaskan, diterangkan. Tidak ada sedikit pun ikut semurah gampang yang udah dipelajari semua orang tahu. Kenapa kamu tidak tahu? Tidak pernah ya. Yang saya alami, yang Mbok alami. Itu saja sharing Hobi Ilham mande-mande. Jadi awak kan awak ke apa latar belakang atau awak kadang di ya berbeda, tidak kadang siko kan. Jadi kadang-kadang ke anak dulu-dulu terbawa juga kan. Pasti tapi kadang-kadang oh ini, jadi mereka ya itu tidak bisa ya, tidak sesuai dengan cara awak gadang kan gitu. Jadi oke, ya itu saja Mande-Mande dan Abi Ilham dan semua jemaah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada ulasan dari Abi Ilham. Ya, nggak ada nggak diulas ya tuh lah katonan sabana ya tuh mah. Kalau lah mandewa ngecek. Jadi itu melengkapi tadi ya. Jadi luar biasa ternyata dalam banyak hal justru akhlak Muslim itu, akhlak Islam itu diterapkan oleh orang-orang non-Muslim. Cuman bedanya mereka menerapkan itu bukan atas dasar akidah, tapi atas dasar humanity-nya saja. Alangkah indahnya jika itu kita yang menerapkan. Terkadang sering juga kita mendengar ini, Abi. Apa tuh? Mendengar yang mana? Kadang-kadang seorang pemimpin berbicara gini dalam suatu rapat gitu. Oh iya. Dulunya menyembah kambu mah. Kini ndak takana aja jambu. Itu gimana tuh, Pak Abi Ilham? Ya Allah itulah. Sombong. Itulah aja sampai nyesembar ya bunda ada mandeben. Sombong. Sombong. Aduh. Ya, nggak usah lah mau tanggapi lah. Maaf. Bisa Rasa mau di terima. dalam sama paham sewa tuh. Kita mintakan juga mungkin. Dabus tadi Idri mikrofon beliau kan. Aduh, Dabus sebagai tadi. Mungkin Mbak Deben bisa juga magiah pemandangan kali Mbak Deben bagaimana tentang Ego Mastery ini di belahan sana. Nah, silakan Mbak Deden. Ini Mande Murni tujukan kepada Mande Ben. Iya, Mbak Deben. Jadi maksudnya bagaimana sharing pertanyaannya lagi Mande Murni? Pertanyaannya bagaimana mastery yang mana tadi? Iya, kalau di
style kehidupan di Amerika gitu tentang ego mastery ini. Wah, oke, pendek aja ya, karena Abi ini udah kelewat. Kalau orang sana itu paling pula egonya bukan main tinggi egonya, tapi yang rendahnya ada juga. Yang banditnya bukan bagaimana banditnya paling bandit, yang rendah hatinya ada juga. Gitu. Nah, jadi kalau andaikan Barat dan Timur ini kita gabung, nah perfect sekali. Yang baiknya ya, yang baiknya. Ya, kita itu jangan kita cap orang itu kafir, banyak baiknya yang harus kita ambil. Dan mereka ya seperti Adi bilang tadi, mereka itu bukan Muslim, mereka itu kita cap kafir, tapi dalam praktiknya mereka lebih Islam dari kita. Dalam banyak hal mereka lebih Islam dari kita. Tapi hanya karena mereka nggak ada akidahnya itu. Jadi Abi kalau orang begitu cuma dapat di dunia aja ya, nggak sampai di akhirat barangkali. Gitu aja kali Mande Murni. Jazakallah khairan. Berbagi. Mungkin Insya buat Manda Tati, bagaimana kalau di Belanda Manda Tati? Kalau masih ada Manda Tati. Masih ada, insya Allah. Ini Di Belanda semua juga. yang bertanya, ada sponsor yang bertanya di belakang Manda Tati. Siapa? Terangnya kok, kedengaran Apa kok. katanya? Apa kata orang Udah, Semando? udah. Apa katanya? Orang Sumando nama tanya, awak menyambung lidah. Dah boykot orang Pertanyaannya? Sumando tapi ini mama iyo juga. Kalau di Belanda bagaimana? Pertanyaannya apa? Kalau di Pertanyaannya Belanda bagaimana? bagaimana penerapan ego mastery ini, Manda Tati? Oh ya, ya hampir sama yang pada umumnya di Eropa, di Barat ya, dunia Barat. Memang mereka ada yang dikatakan seperti egonya tinggi, tetapi yang rendah juga ada. Tetapi yang Ambo lihat mereka itu rasa kemanusiaannya, apalagi di Belanda sangat terkenal ya, rasa kemanusiaannya itu sangat tinggi. Contoh yang sederhana saja, kalaupun ada misalnya kita mendengar ada yang mendapatkan bencana di sana, mereka tuh berburu-buru, berlomba-lomba mencari memberikan yang terbaik dari mereka, pertolongan. Itu kemanusiaannya sangat tinggi. Jadi itu juga salah satu yang kita tahu bahwa itu diajarkan oleh Islam. Tapi memang mereka itu kebanyakan di sini cenderung untuk tidak lagi percaya kepada ciptaannya ya, karena itulah kesombongannya, karena mereka itu dunia mereka adalah seolah-olah Tuhan mereka adalah materi. Mereka bisa mendapat dengan mudah sehingga hal-hal yang goib yang seharusnya ditanamkan dalam kepercayaan tidak ada. Jadi seperti tadi Pak disebutkan bahwa kepentingan mereka itu kepentingan duniawi dan sudah dicukupi dan mereka puas itu aja. Jadi tidak ada lagi nurani keagamaan mereka itu sangat dangkal, tetapi bagian sosialnya dan kebaikannya itu Islami sekali. Sekian mungkin yang bisa mau sampaikan Manda Murni dan yang tadi bertanya di belakang. Ya, jazakallah khairan ya. Semua juga bagi kita sebagai satu Mungkin nasihat Ambo yang tambahkan sedikit Manda Murni. Lalu kan selanjutnya Manda Dede mungkin ada juga tambahan. Jadi kalau akhlak, jadi di sini kebanyakan dari kecil sudah diajar itu pendidikan karakter kan, karakter ya kalau di siku kan banyak sekolah-sekolah dari PAUD itu sudah diajar. Jadi anak-anak itu juga sudah walaupun mereka ya bukan Islam maksudnya ya, tapi udah akhlaknya itu udah banyak yang bagus. Maksudnya dari kecil udah diajarkan bisa tidak boleh itu greedy kan, tadi tamak itu kan. Jadi mereka share kalau ada apa-apa di kelas, misalkan dari kecil itu sudah diajar. Dan juga tidak boleh sombong. Ya, jadi ada sekolah, ya mungkin tergantung sekolah juga, karena kan macam-macam sekolah. Ya, ada yang sekolah ada yang menanamkan, ya lebih mengutamakan itu karakternya. Jadi misalnya di sekolah tempat anak saya itu tidak ada yang juara 1, juara 2. Jadi tidak ada
ya tidak ada di ya walau semuanya jadi rapornya itu betul-betul secara individual tuh ini tidak ada nilai 90 100 betul. Jadi betul-betul masing-masing anak tuh beda setiap lapornya apa ya setiap 2 kali setahun itu rapornya itu sampai ini 5 lembar setiap anak itu. Jadi betul-betul apa di ini kan sekali untuk karakter akhlaknya. Jadi Tapi sedikit mende-mende Abi, orang Barat itu dia posesif. Mind itu tuh juga ada karakteristiknya. Jadi samalah begitu ya, ada yang bagus, yang baik juga. Tapi mereka itu sangat posesif. Itu eh, adik kakak juga gitu. That's mine. They don't want to share. Misalnya ya, kalau kita mengagungkan tamu, kita biarlah tidur di lantai misalnya ya, diberikan tempat tidur ke tamu. Kalau mereka enggak, dia tamunya ini ada yang begitu ya. Jadi ada yang posesif juga, ada yang bagus juga gitu. Ya. Jadi barangkali samalah ya di kita juga gitu, di sana juga begitu. Apa yang Dede katakan itu benar sekali. Dari kecil mereka itu sudah diajarkan berkarakter dan bertanggung jawab dan segalanya. Sedikit aja mungkin negatif dari saya ya, tapi itu ternyata benar gitu. Ya, ya Mandedede. Terima kasih. ya ya Um, jadi ya tapi anak-anak kalau sudah besar kan sudah lingkungan ya tapi dari kecil Ya, ya anak-anak diajarkan ya dari PAUD itu karena sharing ya tidak boleh greedy kan ya tidak boleh tamak nanti tapi kalau udah besar mungkin ya udah apa udah grow up udah banyak pengaruh lingkungan. environment, right? Ya. Heeh, ya, ya mungkin oke. Abi Ilham bisa menambahkan. Mandeyun sudah raise hand itu. Oh Oh, yes, Nah, silakan Mandeyun. Mandeyun. Makasih. Assalamualaikum. Makasih Mande dan Abi Sugalus Adinda ya. Yang Hmm. yang menggelitik dia ketika mendengar penjelasan Abi Ilham itu adalah awak mendengar itu kini sudah awak menjadi nenek, kalau bola jadi nenek. Bagaimana kita sebaiknya, bukan kita, bagaimana cara yang paling efektif agar materi-materi seperti ini itu sudah ada di kurikulum sekolah sejak tadi barusan Mandi Dede cerita sejak dari PAUD itu sudah ditanamkan berbagi dan sebagainya kan gitu ya. Saya tidak hendak menegasikan usaha baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita untuk kurikulum dan sebagainya, tapi kita juga tidak bisa menegasikan banyak pendapat tulisan di koran dan seterusnya gitu ya, bahwa pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti itu dianggap masih kurang kan gitu. Jadi Mbak tuh caranya Abi dan mande-mande yang punya banyak pengalaman di luar sana, Mbak lah caranya itu supaya pendidikan akhlak dan budi pekerti itu bisa lebih diutamakan gitu. Konon kabarnya kalau di Jepang sampai kelas 3 gitu itu malah nggak belajar segala macam sains dan sebagainya belum dulu gitu kan. Itu sebabnya anak-anak Jepang menjadi sangat disiplin dan sebagainya gitu. Mbak tuh caranya Abi dan bande-bande yang lain gitu. Membawa itu kepada anak-anak kita. Jadi Silakan Abi. Mandeyun, Mandeyun adalah saudara dari Mandemini ya? ya, iya Mande. Boleh Ambo masuk sebentar sebelum Abi menjawab ya. Yang Ambo sangat apa ya bahasa Indonesia yang Impress. tepat, yang sangat mengharukan bahwa contoh yang diberikan kebanyakan juga tidak bisa diambil dengan baik. Contoh di Indonesia misalnya, siapa yang bisa diambil contoh? Karena ya ini bukan menyinggung politik atau bagaimana. Kita melihat sekarang apa yang terjadi
kebanyakannya negatif di Indonesia misalnya yang kamu, maaf kalau salah, kalau kamu lihat dari luar, mata luar ya. Jadi bagaimana mungkin bisa diambil sebagai contoh, sementara contohnya itu tidak baik-baik saja. Itu yang ingin Ambo masukkan sebelum Ambi menjawab pertanyaannya. Silakan Abi. Ya. Jadi kalau terima kasih Mande Yun, Mande Tati. Ketika itu ditanyakan, jadi artinya kita butuh brainstorming, tidak putih di ambo seorang. Betul. Ambo tidak putih di ambo seorang. Tapi ada sebuah ungkapan yang sangat menarik yang ambo suko bana mengutip iko, dan tadi bukan tadi, pagi kemarin ambo ketika memberikan materi di sebuah sekolah, ketika memberikan materi tentang guru kepada sebuah guru yang ada di sekolah itu, ada satu statement yang mohon izin ambo ingin menyampaikannya. Statement itu sangat-sangat inspiratif. Nah, sangat-sangat inspiratif. Tapi memang statement itu dikeluarkan dari seorang yang hari ini sedang berkompetisi. Jadi mohon izin, ini bukan dalam rangka kampanye, tapi memang ini fakta yang beliau sampaikan kepada kita. Nah, ini dari Pak Anies Baswedan. Jadi ini bukan dalam rangka kampanye ya, bukan dalam rangka kampanye. Dan quotes ini sudah ada sebelum beliau jadi mencalon. Jadi kita batasi dulu sampai di situ. Kita batasi dulu sampai di situ. Suaranya bisa didengar? Oh belum, sorry. Boleh ya? Bisa, Abi. Mau tampil? Bisa, Abi. Bisa ya, oke. Nah, apa yang disampaikan oleh beliau, pendidikan itu jangan terpukau kepada masa lalu, tapi gelisahlah dengan masa depan. Satu ya. Kemudian kemenangan itu dipersiapkan di ruang-ruang keluarga dan ruang-ruang kelas. Artinya apa? Artinya ketika kita berbicara bagaimana memperbaiki karakter anak-anak awak, bagaimana kita berbicara tentang membaguskan generasi-generasi kita ke depan, itu bisa dilakukan lewat dua jalur. Jalur sekolah sebagai ruang kelas di jalur sekolah, atau juga di ruang-ruang keluarga. Nah, banyak sekali PR sebenarnya bagi pemerintah. Siapapun dia, PR itu sangat banyak sekali. Pemerintah yang punya power tentu ya, yang punya kemampuan mengeksekusi gitu. Penguatan-penguatan yang dilakukan sekarang di ruang-ruang kelas dengan kurikulum-kurikulum yang semakin lama mungkin semakin baik. Walaupun setiap tahun setiap berubah menteri berubah lagi kurikulumnya, itu sering menjadi pincang ketika tidak diikuti dengan penguatan dari ruang-ruang keluarga. Mande-mande semua, Ambo pernah mendiskusikan ini. Ambo pernah menjelaskan mungkin di kajian pertama dulu Ambo pernah mengungkapkan itu. Betapa keluarga kita di Indonesia hari ini adalah keluarga kagetan. Kaget ya, keluarga yang terkaget-kaget. Mengapa? Karena sangat sedikit sekali keluarga yang kehidupan berkeluarganya dimulai dengan memberikan visi yang jelas. Nah, ketika visi tidak ada, maka keluarga-keluarga yang ada itu bisa lari kemana-mana. Ya, kita kembalikan kepada statement ini tadi, ada dua jalur sebenarnya yang harus kita perkuat. Jalur kurikulum di sekolah dan jalur kurikulum di rumah. Itu PR pemerintah sebagai eksekutor itu memang berat banget. Dan nah, kalau mande-mande berkenan, Pak Danga apa kecil beliau. Silakan, Abi. Jadi pengelola institusi pendidikan jangan terpukau dengan cerita masa lalu. Gelisahlah dengan masa depan. Gelisahlah dengan sekolah-sekolah terbaik dunia hari ini. Jangan puas dengan melihat
masa lalu kami sudah seperti ini, bukan, masa depan. Dan ini teman-teman, saya sampaikan sebagai bagian dari kita bersiap. Kemenangan itu dipersiapkan di ruang-ruang keluarga dan di ruang-ruang kelas. Di situ kebangkitan umat akan terjadi. Di ruang-ruang keluarga dan di ruang-ruang kelas. Kalau itu dikerjakan dengan serius, 3 komponen tadi disiapkan. Akhlak, karakter, kompetensi, literasi. Sesudah itu biarkan mereka terbang. Mereka akan siap untuk menghadapi apa saja. Nah, itu barangkali jawaban dari pertanyaan Mandeyun tadi. Kau nggak boleh lama-lama tampil kedua beko sangka orang kampanye. Wah, Iya. Dapat Tapi juga dong. iya, sulit sih menanggapi Mbak Deni. insyaallah ya. Jadi Mungkin salah satu yang arsitektur yang harus bisa disiapkan. Ada salah dua satu yang bisa itu kan mungkin setiap anak-anak yang nikah ada training ambil kelas gitu mungkin beberapa yes. hari. Jadi untuk mendidik, jadi siap bukan hanya berapa jam, bukan disuruh sendiri nonton YouTube atau apa, tapi betul-betul apa misalnya sehari atau satu kelas sehari lah, sehari penuh Jadi intensif kan. Mandedeh, Ya. beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu, Ambo lupa. Ambo diminta jadi pembicara di ICMI Korwil Sumatera Barat. Waktu itu Mande Safni, itu Profesor Safni yang menjadi ketua bidangnya waktu itu. Zoom juga seperti ini. Nah, memang satu hal yang kita inisiasi waktu itu adalah betapa waktu itu kita bicara tentang keluarga, terutama yang dengan sengaja Ambo fokuskan waktu itu adalah penyusunan visi sebuah keluarga. Dan rekomendasi yang kita keluarkan waktu itu adalah, ini mungkin ada mande-mande di Siko yang pengurus ICMI juga. Waktu itu dihadiri oleh Pak Musliar Kasim selaku Ketua ICMI Sumbar juga. Rekomendasi yang kita keluarkan dari webinar itu adalah betapa diperlukannya segera adanya sekolah-sekolah pranikah. Dan itu dimintakan kepada ICMI Korwil Sumbar untuk menginisiasinya, kemudian mendiskusikannya dengan pihak-pihak terkait. Apakah diselenggarakan sendiri atau diserahkan nanti dalam bentuk rekomendasi juga nanti kepada pihak yang lebih berkompeten tentang itu. Iya, itu bagus sekali. Mungkin pertemuan kita malam ini bisa kita rekomendasikan juga. Ya. Kalau urusan di sekolah, jalur kelas-kelas tadi, itu sudah ada. Kurikulum sudah ada, walaupun masih perlu penguatan. Tapi kurikulum rumah tangga kan nggak ada. Ya, Ini jadi bisa jadi juga rekomendasi kita malam ini. Terserah mana mau kita berikan. Ya, paling Itu. kurang untuk Sumbar dulu kan, ya mesti ya terserah yang daerah lain, tapi yang penting kita untuk Sumbar dulu. Jadi ya mungkin di situ bisa kita masuk kan. Maksudnya kalau walaupun dari kecil diajar apa dari PAUD SMA udah berbuih-buih diajarkan kan, tapi mungkin ya sambil lalu ya udah itu sekali kan. Tapi kalau udah mau memasuki rumah tangga apa udah serius begitu kan, mungkin ada kelasnya ya mungkin sekali seminggu sebelum. Jadi tidak hanya foto pre-wedding apa sekarang anak-anak itu apa pre-wedding foto sibuk kan. Jadi mereka tidak hanya sibuk membuat foto pre-wedding tapi juga untuk itu. Jadi ada kelasnya juga ada tesnya nanti, jadi ada sertifikat. Jadi bukan hanya mendengar ceramah gitu kan, tapi ada tesnya terakhir gitu Ustadz Ilham. Mungkin ya itu bagus sekali. Jadi sudah ada sertifikat, jadi baru bisa nanti pergi ke KUA. Ya, karena kalau dulu memang tidak perlu kan mungkin, tapi karena situasi sekarang ini udah serius. Jadi mungkin ya Pemda atau KUA ya Majelis Ulama Sumbar harus mempersyaratkan itu mungkin, insya Allah. Ya itu aja, terima kasih. Bisa juga kita inisiasi nih dari 3M nih,
Insya Allah. Atau Insya Allah. Paganagari, Bu Yun. Yun. Iya, iya mungkin bersama-sama semua elemen masyarakat kan. Jadi Pemda atau MUI Sumbar jadi tergerak gitu. Insya Iya. Allah. Ya. Memang Izin sudah bicara, serius masalah sekarang. Oke, izin nih, Murni, bicara silakan. Bu Murni. Ya, silakan. Mendekati masih ada. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Oh, Bu wabarakatuh. Lina. Masya Allah, maaf Bu Ya, Lina. Yang Silakan. dari Amerika. X ya tadi ya. Allahi Bu salam Lina ini katanya. tetangga juga sama Pak Ilham nih. Sama Ini enggak Abi tahu nih. kameranya, nggak tahu bisa apa nih. Laptop baru dari kampus jadi belum disetting apanya, nggak kelihatan kameranya. Assalamualaikum Ustadz. Kalau nggak salah dulu, oh iya ini. Kalau nggak salah Ustadz dulu di apa ya Pak Ilham ada mengasih acara juga ya, materi juga di UNAN ya, Universitas Andalas. Acara penyambutan mahasiswa baru. Iya, tahun diandalasikan tahun ini ya, kalau nggak salah tahun ini saya dengar dari sepintas. 2016. Dari Iya, iya. 2016. Jadi beliau ini Bu Murni Amande Murni Mande lain selalu diundang untuk memberikan apa ini materi tentang karakter Andalasian ya. Andalasian itu karakter yang dibangun di Universitas Andalas untuk karakter mahasiswa diberikan pada mahasiswa baru. Ya. Satu pertanyaan mungkin satu sharing juga terkait dengan perkembangan ini. Masjid Al-Hakim itu yang di Padang, yang di Pantai Samudra itu pernah punya keinginan di awal pendiriannya itu untuk mendirikan sekolah yang dinamakan sekolah akhlak gitu. Jadi ada sekolah akhlak 3 bulan, semacam kursus begitu. Bagaimana anak-anak muda ini memiliki akhlak-akhlak Islam. Kemudian diberi sertifikat. Nah, tetapi terbentur dengan yang memberikan arahan tentang materi begitu. Mungkin nanti Pak Ilham bisa menjadi konsultan lah, bagaimana supaya ini bisa terwujud. Abi Ilham, Ya, Mandarina ini adalah dosen dari istrinya Pak Saifullah. iya, Dulu, ya. iya. Barangkali itu saja Pak Ilham. Mungkin suatu saat kita bisa berjumpa, kemudian berbagi kami bisa berkonsultasi, apakah ini bisa direalisasikan gitu karena untuk anak-anak remaja di Kota Padang lah paling tidak kita coba dulu di Masjid Al-Hakim. Ini benar-benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Murni, Pak saya langsung Abi aja ya, Ilham. ya. Jadi memang sangat perlu sekali Mandarina, memang sangat perlu sekali. Hari ini kita berteriak-teriak bahwa pasca pandemi itu terjadi perubahan drastis terhadap karakter anak-anak kita, tapi kita lupa ada fundamental yang tidak tergarap dengan cukup baik. Ada hal fundamental. Kita cenderung menyalahkan anak-anak itu, tapi kita lupa bahwa yang dirusak oleh pandemi itu bukan sekedar anak-anak saja, tapi juga ayah-ayahnya, juga ibu-ibunya. Lihatlah betapa intensnya kita hari ini berinteraksi dengan gadget kan. Sementara yang sering kita bicarakan, sering kita salahkan itu adalah anak kini kok kalau lama HP luar biasa. Kalau kita ingin jujur, bapak ibunya juga lebih gitu. Jadi ada hal yang fundamental yang memang harus kita diskusikan bersama dan forum-forum seperti ini sangat baik untuk menjadi forum diskusi dan tentu idealnya bukan hanya sebatas diskusi saja, harus ada action yang kita bisa lakukan. Insya Allah siap membantu Bunda Marina, Alhamdulillah. Mandarina kalau dibutuhkan siap membantu Ya. Insya Allah. Nanti kita Nanti kontak bersama-sama lagi. Mande Karena Ben memang atau Mande Murni untuk karena memang nomor kompetensi kontak. aku sebenarnya bukan di situ gitu. Kamu orang biologi kan. Tapi kalau dibutuhkan Insya Allah. Mungkin Berikan saja. pengen sharing juga sedikit Abi. Silakan. Kami ada juga di kelompok pengajian. Kami murid-murid dari Ustadz Bahtiar Nasir. Salah satu dari jamaah itu nanti akan bermenantu, anaknya laki-laki. Jadi saat sekarang sudah ada kesadaran dari kita, dari
yang mempersiapkan anak untuk menikah itu terutama untuk anak yang laki-laki sebagai imam gitu. Jadi secara pribadi-pribadi mengundang ustadz gitu untuk memberikan tausiah dalam berupa kelas formal lah untuk pembekalan kepada calon pengantin. Jadi saat ini baru kesadaran pribadi, belum ada dalam bentuk program dari pemerintah atau ya itu kayaknya perlu juga dijadikan suatu rencana, terutama di daerah kita Sumatera Barat. Mungkin juga jadi bahan pertimbangan. Kami sempat mampir waktu itu ada urusan di pengadilan agama, ternyata banyak wanita yang sekarang mengajukan gugat cerai ke suami. Jadi berdasarkan tingginya kasus perceraian itu mungkin udah urgent gitu loh. Pembekalan menjelang pranikah itu Abi Ilham. Ya, iya, menarik nih yang kita bahas pada hari ini. Jadinya melebar ke persoalan-persoalan keluarga ya. Ini komentar dari Mandeyun luar biasa nih. Adanya program sekolah keluarga oleh Pemko Bukit Tinggi. Jadi artinya sudah ada pemerintah yang cukup punya perhatian terhadap itu. Nah, itu sebenarnya bisa jadi pilot project kalau disepakati bersama gitu. Tapi tidak ada salahnya juga kemudian kita 3M ini barangkali bekerja sama lagi dengan lembaga-lembaga lain. Tadi Lambo Sabi NC dengan Ijmi Korwil Sumbar. Ini udah masuk lagi informasi dari Manderina, Masjid Al-Hakim. Tidak ada salahnya jika terjadi kolaborasi di antara berbagai lembaga, sehingga kemudian kita lebih memiliki pressure kepada pemerintah selaku eksekutor gitu. Kan ketika satu isu itu dibicarakan rame-rame, ini kalau mau saja ini bundo-bundo mande-mande dari 3M ini serentak dalam satu hari itu di sosmednya ngomongin tentang isu yang sama, saya pikir itu akan jadi perhatian bagi banyak orang. Begitu kita tetapkan hari ini kita ngomong tentang ini, kemudian setiap kita menulis di sosmed kita dan kita tag orang sebanyak-banyaknya, itu bisa jadi isu yang menjadi perhatian kita bersama nanti. Jadi saya pikir itu saja barangkali. Oke, terima kasih mande-mande semua. Udah jam 10:30 ini. Ya, alhamdulillah. Mungkin kita cukupkan ya. Besok Abi Ilham juga harus turun lagi ke 5 Mani. Insya Allah. Ya, semoga kita doakan Abi Ilham selalu dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah dan keluarga semua dalam keadaan sehat. Juga dalam persiapan hajatan yang besar nanti, Bami Nantu. Baiklah, Mande Ben, apa kita tutup dengan doa dari Abi atau kita cukupkan aja, Mande Ben? Ya, terima kasih banyak Abi Ilham. Kami sangat appreciate. Ini bukan hanya komplimen, tapi benar dari hati kami semua. Ini salah satu juga yang paling penting dan sangat istimewa. Dan semoga ini yang kedua ya, mungkin akan ada lanjutannya. Sayang nih kami nggak bisa ngasih minum nih. I'm sorry. Oke, Subhanallah. Jadi barangkali ya kita mintakan sebagai penutupnya doa dari Abi Ilham insya Allah. Baik, untuk melengkapi keberkahan Allah, karena tadi kita memulai dengan mengucapkan bismillah, dan sebuah sunnah dari Rasulullah bahwa setiap majelis ketika kita tutup dengan doa kafaratul majelis, maka insya Allah keberkahan itu akan menjadi sempurna. Kita tutup saja dengan doa yang sama, doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin Abi. Terima kasih banyak atas Kita mohon maaf atas segala kekurangan dalam acara ini. Mande-mande, semoga ilmu yang kita dapat tadi bisa kita menjadi bekal bagi kehidupan kita. Amin, amin. amin, amin. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pamit banyak ya. Amin. Ustadz. Abi, Terima kasih, makasih Bu. Ustaz.
Mande Makasih, Bu. makasih, Pak. Jazakallah khairan Abi, hati-hati besok nyetir Abi. Insya Allah.